Hai, halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Harga beberapa BBM non-subsidi mengalami penyesuaian per Sabtu 18 April 2026. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Golkar, Fernando Ganinduto, menyoroti dampak nyata yang mulai dirasakan khususnya oleh kelompok kelas menengah. Ia bilang kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli. Kebakaran besar menghanguskan sekitar 1.000 rumah darurat. Banyak diantaranya dibangun di atas tiang di atas air di Malaysia. Akibatnya menyebabkan ribuan orang mengungsi di sebuah daerah pesisir di negara bagian Sabah, Malaysia. Kebakaran itu terjadi pada Minggu pagi di desa air di distrik Sandakan, Timur Laut, Sabah. Simak berita selengkapnya hanya di Detik Pagi. Detikers, ternyata ada sebuah rumah bergaya Eropa yang mewah di kampung Cidara Maning, Majalengka yang dibangun hanya dengan biaya sekitar 50 juta rupiah. Pemiliknya, Dadang Supiani, menyebutnya rumah palsu, melainkan bahan yang ia racik sendiri. Jadi, bahan tersebut tetap sederhana meski dari luar terlihat seperti hunian miliaran rupiah. Keren banget ya Detikers. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers, selamat hari Senin semuanya. Happy Monday, iya betul sekali, kita sudah ketemu lagi di hari Senin. Ini adalah pertengahan agak akhir bulan di mana kita semua sudah angkat bendera putih dengan keuangan di tanggal-tanggal segini. Aku nyerah. Bahkan kemarin aku lihat di konten, nggak tahu lah di TikTok pokoknya ada orang yang melakukan CPR terhadap dompetnya. Bertahan. Kasih nafas buatan dulu nih, kasih nafas buatan dulu. Karena dia udah sekarat dompetnya, padahal masih ada 10 hari lagi guys, bertahan. Gila, sedih ya. banget. Kesedihan juga yang dirasakan oleh kita semuanya karena di tim Detik Pagi kita akan kehilangan anak-anak magang kesayangan kita bersama. Ya ampun, kita mau hari ini farewell sama yang namanya Ucan dan juga Dara. Karena mereka adalah dua bocah yang menemani hari-hari kita selama beberapa bulan terakhir ya Yo. Betul, silakan dicek Instagramnya Felicia sama Dara Setiana. Betul. Ya. Tapi gak jomblo ya sayangnya. Iya, dua-duanya nggak jomblo. Jadi maksudnya kita kalau mau promo sampai situ aja. Iya, Gak ada bener. kayak informasi tambahan gitu. Tapi gimana gak sih pagi-pagi tadi ketika gue lagi duduk gitu ya santai menunggu kapan mulainya, hilalnya dari Detik Pagi mulai, tiba-tiba mereka hadir dan mereka memberikan. Aku sudah di unboxing, silahkan ini dari Dara Ini dari dan ini dari Ucan. dan kita lihat dari Dara tuh gede banget, gue juga nggak tahu isinya apa. Nah, terus sambil unboxing gue akan jelaskan ya yang Oke, gue baik. gambarnya. Jadi ini adalah gelas yang dipersonalize. Aku cinta banget something dari personalize. Aku kayaknya udah 2 kali dia dapat gelas custom. Pas kemarin nikah itu dapat dari temennya suami aku. Udah gitu dari Anas juga dapat yo. Itu gambarnya tuh foto aku, baby Karel sama suami aku terus kecil-kecil banget Oh. lucu. Nah ini juga sama ada foto aku yang nggak tahu lah lagi nyengeyeng ya, nggak tahu diambil dari mana sama Dara. Tulisannya juara 1 memodifikasi lirik lagu. Di sini aku bangga, seenggaknya aku ada juara satunya ya. Makasih banget buat Dara ya. Meskipun aku juga nggak tahu aku kadang modifikasi lagu yang mana ya. Gitu. Terima kasih dan ada bye bye fevernya ya. Ini lucu banget, bye bye Tahan lembur friend. 24 Bye bye jam. friend. Oh iya benar bye bye friend. Bungkusin. Iya, terus di situ ada tulisan bebas bangun pagi, bebas amunisian, aman digunakan untuk hidup yang lebih waras. Ini ceritanya Daranya guys tuh. Namun Jadi- lihat di bagian belakangnya ini kebersamaan kita bersama, ini adalah foto. Aduh, produk ini bukan obat, gelas terus berlanjut, segera resign. Coy ya. Gua kira bisa ditempel beneran tau. Nggak Iya ya, lagi. tapi. Bagus Makasih ya. ya Dardur, ini foto kita sebelum lebaran ya kayaknya. Iya, itu Lagi sebelum siaran lebaran. terakhir sebelum libur Kayaknya itu lebaran. Natal deh, karena warnanya hijau. Enggak, masih ada nanda juga kok. Oh, masih ada nanda ya? Ya berarti kayaknya Oh. Oke, terus udah gitu ini ada hadiah juga dari Ucan Cun alias Ucan. Kayak buat card holder gitu ya. Ini gemes banget. Nggak, kamu tadi apa? Juara 1 apa?
memodifikasi lirik lagu. Oke. Anda? Juara 1 mendadak konser pas siaran. Yes, itu aku. Kan memang Gitu. seperti mati lampu ya sayang Iya ya. bener. Betul. Kalau gua ketawa bocor ke live. Nah itu mah tiap hari. Itu tiap hari dia Itu juara 1. sengaja Itu biar juara kita tuh 1. terdengar meriah studionya ya. Kalau betul. hening-hening baik. Penonton bayaran gitu. Betul, biar kayak ada penonton bayar, padahal kita nggak bayar siapa-siapa Gak teman-teman ada ya. kan. Tapi Semuanya anyway volunteer. emang jujur gue tuh suka banget sama mug dan gue tuh ngoleksi mug gitu ya. Sebenarnya lebih ke keramik-keramikan sih, tapi ini lucu banget dan akan gue pakai buat gue minum kopi. Walaupun sebenarnya agak takut karena ya warnanya putih ya, takutnya kopinya ngebekas. Nggak Tapi apa-apa, bisa-bisa. Iya. Kalau langsung dicuci nggak akan ada stainnya. Terus tadi Ucan bilang ada suratnya tapi jangan dibacain Kak. Nah Sama kita aku akan juga. bacain on air ya. yes. Kita akan baca on air. Tadi aku udah belum diupload juga sih. Padahal Aku Ucan di itu udah 2 generasi magang ya. Harusnya iya. dia belajar dari pengalaman. Makin dilarang, makin kita Bener. lakukan. Aturan gak usah dikasih tahu ada suratnya ya biar Nggak kita usah. nanti nemu di rumah tapi kan jadinya tertantang. Emang mereka tuh kayak belajar apa sih sama di sini? Kayaknya nggak Oke. ada ya. Ayo hadiahnya dulu, hadiahnya apa? Aku dapat Sama juga card holder. card holder Tapi warna putih. Harry Potter. Betul, ini Harry Potter Warner Bros. Betul. Ini ada haknya. Ini apa sih? Ini stiker ya? Heeh. Akan aku tempel di tumbler aku yang padahal aku tuh nggak pernah suka ada stikernya, tapi akan aku tempel. Baik. Ya. Ucan ngasih card holder nih. Iya kan? Transjakarta. Bener, tinggal langsung tap. Oh. Nih tulisannya halo Kak Indi. Aduh, jeng 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 jeng. Aku sedih banget tahu Kak mau pisah sama Detik Pagi. Masa Oh. sih? It has been a valuable experience for me. Aku senang banget waktu bukber bisa ketemu dan lihat Karel Karel. langsung. Hehe, lucu banget kirain Kak Arpi loh. Takutnya kan dia Kak Arpi gitu, ternyata Karel ya. Ya kalaupun emang itu Kak Arfi, ngapain lapornya ke elu gua tanya. Lu Siapa juga tahu dia aneh. Siapa tahu dia curhat ke gue, ya kan? Gak usah. Thank you Kak Indi udah jadi host yang baik banget dan jujur Kak Indi lucu banget kalau lagi siaran, ya ampun. Semoga Kak Indi dan keluarga sehat selalu ya, amin. Makin sukses dalam karir dan apapun itu ke depannya, amin Ucan. Wishing you all the best for everything ahead. Jangan lupain aku sama Dara ya Kak. Oke deh Ucan, aku paling ingat kamu seminggu ke depan lah ya. Abis itu mungkin aku agak lupa. Astagfirullahaladzim. Enggak dong, enggak. Gila kali ya. Makasih ya Dara dan Ucan. Tapi jujur ya, gue tuh sebagai duta centil regional, nggak nasional ya. Aku kan suka banget nail art nih ya. Baru sekarang nih selama aku magang, aku menemukan selama di Detik Pagi ada anak magang yang juga suka centil kukunya gitu. Jadi aku tuh nggak ngerasa lebay gitu ya. Makasih Dara dan Ucan udah hadir seutuhnya menjadi perempuan juga. Karena biasanya kan aku sama Arpi doang tuh kayak kurang centil ya, you know. Oke, terima kasih. Selanjutnya Aryo akan membacakan suratnya secara on air. Silahkan, halo nggak- Kak Aryo. Aku nggak tahu kalau ini on airable atau enggak ya, karena menyangkut nama aku pribadi ya. Lah ya? Aku takut image aku rusak. Astagfirullahaladzim. Karena dari awal aja udah, Hai Kak Aryo, aku udah hampir mau setahun loh di Detik Pagi. Jujur aku sedih. Dan Oh. ini setahun yang tidak terasa sekali Benar. karena rasanya kalian tuh menyenangkan. Jujur waktu awal Detik Pagi, aku mikir kayak nggak bakal akrab sama Kak Aryo karena kelihatan sombong. Dan tipe yang nggak mau ngobrol sama anak magang. FYI nih ya. Gue sama Indi tuh, gue tuh jauh lebih hafal nama-nama anak magang dibanding Indi. Nggak, kalau gue emang pelupa guys. Coba anak magang yang sebelum Nanda. Kan ada 3 orang tuh. Sebelum Nanda. Iya, cewek-cewek yang berhijab. Salma, Ayo, Salma. 3 orang. Ayo, 3 orang. Katanya antum Nggak. dapat mengingat Gini. anak magang. Aku manggil, Tekla. beda ini, Itu setelah tekla. Tekla tuh di angkatannya di atas. Beda. Nah, memori Tuh, aku gua aja cuma sampai hafal. situ. Enggak. Soalnya 3 orang itu aku sebut mereka dengan anak magang kesayangan. Siapa aja? Kesayangan mah inget. Siapa aja? Aku memanggil mereka 3-3 dengan anak magang kesayangan gitu. Gue bahkan, oke lanjut. Tapi akhirnya kita bisa sampai bikin TikTok bareng. Wok. Wak. Jangan cepat-cepat lupain aku sama Dara ya. Idem sama Indi tadi seminggu ke depan aja. Semoga abis ini anak magangnya bisa seseru kita.
Aku pengen aminin, tapi seseru apapun mereka tidak akan mengalahkan kehadiran kalian berdua. Wah. Anyways, aku banyak belajar juga sih dari Kak Aryo. You've helped me grow and understand how things really work in a professional environment. Pokoknya wishing you success and happiness in everything you do ya Kak. Amin. Terima kasih Ucan. Amin Thank ya you robbal banget. alamin. Aku kalau gitu sekarang mau bikin kopi pakai gelas ini ya. Nanti aku ubek-ubek dulu pakai air panas biar bersih. Ubek. Kucek-kucek dulu. Iya. Meski waktu Dadang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Kau tak akan terganti. Terima kasih Dara dan banyak. Ucan, tidak akan terganti. Tulisan di gelasnya. Lumayan sih. Aku kan tadi ya bener, aku meski waktu dadang dan berlalu. Memang di momen itu kan selamat pagi pada seluruh dadang-dadangers di luar sana. Betul, dan juga Asep sedunia ya, karena Iya. sekarang tukang nasi kuning aku juga namanya Kang Asep. Asep, iya. Kang Asep. Ini akan kita simpan dulu sebelum nanti dikatain kayak berantakan banget sih nih. Oke, sorry. Bener. Ini tuh foto-fotonya ngambil dari mana sih, Dara? Yang gua, yang Aryo, dari handphonemu aja kah apa gimana? Ini pas lagi foto shoot kita di Oh Blok iya M. bener, kerahnya Gila. merah gua, iya bener. Gua sampai hafal. Kenapa diambilnya tuh yang nyengeyeng ya? Nyengeye. Kayak kayak aku tuh adalah dinosaurus ya. Iya, bener. Gitu. Ntar gue pikir dulu, ini mau gue tempel di tumbler, tapi ntar kalau dicuci ini hilang ya? Enggak, gue gak mau hilang, gue taruh di handphone gue. Iya, nanti dia akan basah soalnya. Iya. bisa menggambarkan tuh setiap orang ada masanya, setiap masa ada. Ada orangnya. Oh. Bener. Tapi jujur gue tuh paling sebel sama Perpisahan. perpisahan dan kehilangan. Jadi Iya ya gue berharapnya mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kita masih tetap bisa keep kontak gitu ya. Kalian mau datang ke sini kapanpun kalian mau, kita persilahkan of course dengan tangan terbuka karena kalian adalah bagian dari keluarga Detik Pagi. Jadi please come every time you wanna come to this place. Dan kayaknya Ucan juga gak jauh-jauh dari tendean. Oh iya. Ucan emang di Oh mana? jadi ngambil yang deket. Nggak ada romantisasinya ketika kita ngomong kayak gini lagi makan ayam ijo. Tapi beneran terharu. Aduh. Tapi kayaknya emang ayam hijau tuh yang mempersatukan Kita. para pedagang masa ini deh. Iya benar. kayaknya. Karena akhirnya kalian embrace kan. Jujur mau. Udah gue jujur gue gorengan. Siapa yang bawa gorengan? Citra ya? Citra Jadi kayaknya. Citra membawa gorengan untuk breakfast di pagi hari. Jujur mau. Lebih tertarik gitu. Karena kalau gorengan saya tadi sudah diselipin di nasi kuning saya ya. Gua Gorengan belum. berbentuk tempe Nah, goreng. pagi ini gue belum, jadi tolong gorengan. Aku tuh udah Gorengo. pesen oxtail fried rice, jadi tambah gorengan kan akan lebih gong. Akan lebih fusion ya. Fusion. Fusion. Tolong dibantu ya teman-teman Soalnya ya. biasanya dikasihnya ini emping kan. Emping. Itu juga- Kalau mau tukeran, Citra sama emping aku boleh. Karena aku jarang makan emping karena takut apa? Asam urat. Kata Citra Iya. pahit ya. Terima kasih ya, beneran terharu. Sama-sama dong. Ya kita yang terima kasih dong. Lu yang ngunyah lagi, Kak, tapi makasih ya. Iya, tolong yang ikhlas ya. Ayo, Tolong yang ikhlas lain kali ya. Itu on air gak sih? On air dong biar Detikers tuh pada tahu kelakuan kalian kayak apa. Enggak. Dah. Tapi mereka lucu banget karena mereka tuh sering kali bikin event-event kebersamaan bareng sama tim Detik Pagi gitu ya. Karena kan kita kayaknya angkatan-angkatan kita sudah lelah dengan dunia pekerjaan ini, tidak punya waktu untuk berpikir, kita nongkrongnya di Blok M bareng-bareng atau enggak makan di mana gitu. Sedangkan mereka tuh mempersiapkan itu dengan sangat baik. Jadi terima kasih juga ya buat teman-teman. Makasih ya. Makasih juga untuk karaokean suguhannya menjadi trio Cherry Bell ya. Iya, benar. Tiba-tiba ke depan dan ada koreo, itu lumayan entertaining sih meskipun kayak ngapain nih bertiga bocah. Iya, gila pakai tarian lagi kayak. Kayak nggak pernah tuh di kantor kayak begitu. Gitu. Untungnya gak sambil buka baju ya kayak gue. Oh ya enggak dong. Emang Kalau lu itu doang, jadinya lu doang. Lu doang eksibisionis, ya Allah.
Menyenangkan kok, gue seneng. Menyenangkan. Mudah-mudahan kalian juga nanti lebih menyenangkan lagi karir-karir kedepannya. Karena kan Amin. ini baru trial aja ya guys ya, ibarat kata. Semoga ya namanya dunia kerja pasti ada enak gak enaknya. Tapi mudah-mudahan di tengah ketidakenakan deadline, target dan segala macam, kalian tetap bisa menemukan kesenangan di mana. Because life is not about waiting the rain to pass, but it's about how to dance in the storm. Ya. Ujar Kim Kardashian Dara yang sekarang dating Lewis Hamilton. Kemarin gue sama Dara ngobrolin, lihat mereka ke Coachella bareng. Iya tahu kah dia sama anak-anaknya. Gimana pendapat Kak Indi tentang unshipper dari pasangan ini? Gak gue balas. Aku cukup kaget aja sih. Kamcaga. Kaget. Dan agak nyebrang banget ya. Bener, menurut aku tuh sama Kim sama Kendall gitu. Ini sama Kim, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, namanya cinta itu kan bikin kita buta ya. Benar, jadi- sama seperti kemunculan juga Katy Perry dengan Justin Trudeau ya. Benar. Itu kan seperti pasangan 20 tahunan yang sedang berpacaran, Iya, pakai kaos putih benar. dengan celana jeans gitu, jajan, makan popcorn, ngemil-ngemil. Padahal yang satu udah artis Hollywood senior, yang satu udah petinggi negara. Iya. Gitu. Tapi bukan ini waktu kalau jalan bareng sama Katy Perry nggak layaknya jadi petinggi negara. Iya, jadi Iya, benar, kayak setuju. Masyarakat umum Pak. kayak banker lagi weekend aja gitu. Banker weekend gitu. Udah gitu aja. Tapi gue lebih seneng kayak gitu tau. Ketika lo bisa menanggalkan tahta lo gitu ya, mahkota lo di depan orang yang lo sayang tuh adalah hal yang menyenangkan menurut gue. Karena menurut gue di Indonesia tuh kayak gitu nggak common ya. Kalau di luar negeri mungkin kayak ya udah aja, meskipun tetap menimbulkan komentar ya, terutama buat warga Kanada terutama gitu. Tapi ya memang above all of that ya they are human anyway. Jadi Iya. memang harusnya disuruh menurut gue harusnya dinormalize instead of mereka dapet bash dan malah dikata-katain. Menurut gue fine, they are just being human aja. Betul sekali. Dan seperti kita ngantri makanan juga gitu, ngantri minum, sudah gitu duduk di pinggiran cari mana yang bisa didudukin ya batu terus makan di situ gitu. Even soal Perdana Menteri aja mereka masih mau naik tram bareng sama warganya gitu kan. Kayaknya suatu hal yang spesial banget. Ya kan kalau di kita naiknya jet pribadi. Bener. Di Konoha maksud gue. Di plus 26 ya. Iya. Ulang tahun dirayain di hotel seharga 200 juta. Per malam semalam. ya gitu. Suara-suara yang kayak gini emang bener. Apa tadi juara satu apa? Suara satu, sumbang. Suara sumbang. Kalau Iya. aku untung mau dikasih lirik lagu. Enggak. Udah gitu bisa-bisa aja dia tuh kadang-kadang kita udah nyerempet jurang. Sama dia tuh kayak yuk disodorin yuk biar lu menyemplung beneran gitu. Oh. Butuh kelengkapan informasi. Enggak kan kita lagi Ada di Konoha, Enggak di ada yang kayak Konoha gitu kan ada. lagi efisiensi di Konoha. Iyalah kita mah nggak mungkin ya. Masa kita kayak gitu. Oh, jadi waktu ujian tuning di Konoha tuh efisiensi ya. Jadi sistemnya online. Bener lah. Kita mah nggak pernah aneh-aneh kan. Kita Insya alhamdulillah. Allah. Yang aneh adalah Insya Allah. aku untuk pertama kalinya setelah hampir setahun terakhir naikin kaki lagi ya. Wah, wow. Itu pertanda apa? Pertanda bantal gue belum ada nih. Coba tolong teman-teman soalnya yang dibantu urus bantal bantalnya. itu lagi cutai. Cutai dia, karena ini adalah last day dia untuk rebahan aja di rumah dan cuma main si konsol game yang dia baru beli itu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nice ya. Kalau kata gua mah kan kabur kemana kayak ke puncak gitu ya, dapat 3 Iya, hari gitu, iya. 3 malam. Nah dia mah enggak. Enggak. I love my kosan so much gitu loh kayak. It's okay karena kan damainya seseorang beda-beda ya dia. Benar. Kebahagiaan setiap orang juga beda-beda. Benar. Apa yang bisa bikin ini bahagia? Aku kemarin akhirnya nonton lagi Justin Bieber. Justin Bieber. Karena aku udah Di 2 Coachella. minggu berturut-turut. Iya, kalau yang minggu lalu aku nggak terlalu nonton dari awal sampai akhir. Cuma pas kemarin tuh lumayan. Tapi yang kemarin gue malah nggak nonton yang si Sabrina Carpenter. Cuma katanya kan ada Madonna, ada Madonna juga nongol gitu ya. Nah terus ini sih gue nggak bisa banget ngelihat momen Justin Bieber yang narik One Less Lonely Girl-nya adalah Billie Eilish. Guys, Billie Eilish itu Iya, adalah tapi kita benar. semua. Lo bayangin Billie Eilish ya udah jadi popstar Gen Z yang merupakan penyanyi yang juga mungkin manggungnya udah berapa ribu kali, bahkan levelnya juga udah manggung stadion GBK kan. Billie Eilish tuh udah yang level stadium. Dia tuh adalah kita. Dan Iya, keluar iya. lagi fotonya Billie Eilish waktu masih kecil, waktu masih ikutan festival-festivalan, udah gitu di kamarnya dia foto, udah gitu foto-foto Justin Biebernya di belakangnya as a poster gitu. Dan ini mengingatkan lagi kita kepada Alisa Dagize ya, yang pada saat JB konser di Indonesia, dialah One Less Lonely Girl-nya yang bikin semua orang iri. Aku iri, aku bilang. Iya. Iri dengki, dan itu lihat gila Nah, Billie abis Eilish sampai itu gak bisa juga ngapa-ngapain. Alisa Dagize kan
bisa mendapatkan Al juga ya. Yang kata warga 11-12. Sirik 2.0, bener. Udah gitu mertuanya keren-keren, Bunda Maya. Bener. Terus udah gitu juga Mertuanya keren-keren bener, karena kan mertuanya ada 4. iya benar 4 banyak ya. Terus udah gitu juga orang tuanya juga. Gue sampai baru baca ya ternyata kan gue waktu itu kurang terlalu ngikutin waktu Alisa jadi ininya ya, jadi One and Only Girl-nya kayak ya. Terus udah gitu katanya saat itu tuh Alisa tuh dapat hate banyak banget karena katanya Alisa dituduh orang tuanya yang nyogok ke krunya Justin Bieber supaya Justin Biebernya milih. Kata gue setelah Justin Bieber disogok, itu Justin Bieber disogok aja dua kata lucu. Iya bener sih. Gitu guys. Anyway, Emang Justin- laki aja, beruntung aja. Ini Justin Bieber aja menjadi orang dengan bayaran termahal sepanjang Coachella ini kan. Meskipun ya waktu minggu lalu kan katanya dikatain jadi kayak alah kayak abang-abangan warnet nih kayak nyolok laptop terus udah gitu juga nyari wifi, tapi sebetulnya ya buat yang gede sama Justin Bieber as Believers itu tuh healing banget tau ngelihat dia nyanyi lagi dengan lagu-lagu masa kecilnya dia yang membesarkan namanya dia. Itu tuh kayak in a way wah you've been through a lot Justin. Tapi kan itu ada alasannya juga nih. Karena Iya. ternyata si lagu-lagu lamanya ini Masternya sudah udah bukan punya dia. Betul, kepemilikannya sudah bukan punya dia, Jadi tapi punya pinter. Scooter Brown. Jadi dia cara mengakalinya adalah dengan Betul. cara seperti itu. Itu brilian banget di Tikers ngakalin ini ya bayaran royalti dan segala macemnya, dan itu kan kayak cuma berapa detik, makanya ada yang protes kayak kenapa jadi kayak Om Leo berkaraoke, kenapa nggak full lagu ya, karena kalau misalnya satu lagu ibaratnya kena rights-nya itu, jadi akhirnya dia cuma mainin sepenggal-sepenggal aja. Tapi gitu. di lagu-lagu cukup barunya ngebantu, dia live kok ngebantu. nyanyinya, sisanya. Betul. Dan yang bikin heboh adalah pada saat dia nyanyiin Baby itu ya, dia langsung switch ke suara dia yang lama Iya, gitu. betul. Langsung hilang si suara yang udah dewasanya, langsung muncul lagi si suara teenagernya. Jadi kayak gila banget. Oh sama ini pernyataan Katy Perry yang cukup menarik. Karena Katy Perry bilang untung aja ya dia YouTube-nya berbayar ya. Kalau nggak kita harus nonton ads sih. Ads Nggak muncul kebayang. drop sih menurut Bener. aku ya. Itu di minggu lalu ya Justin bilang kan wifi come on gitu. Ya, Dan tapi dia kan itu dia ada di tengah-tengah lapang luas gitu ya, mungkin wifi juga Rebutan. capek, ya rebutan sama warga sekitar juga kan. Dengan gue juga yang sebetulnya dari kemarin menelaah ya, sebetulnya setup apa sih di panggungnya dia. Jadi dia tuh kayak semacam bikin bantalan gede kayak ala-ala gurun-gurunan apa gimana ya, emang minimalis aja sih gitu ya. Tapi memang ya lagi-lagi dia adalah bayaran Coachella termahal so far, karena tahun lalu aja tuh 8.000 apa 7.000 tuh kan diambil sama Lady Gaga ya, sama Lisa juga. Nah tahun ini 10.000 USD adalah milik Justin Bieber. Best. Dan juga sampai siapa namanya Hailey Bieber tuh dibilang kayak ibu Coachella tahun ini karena dia kan buka booth atau standnya gede banget kan si Road itu, dan ya udah gitu kayak semua orang kayak nunggu kehadirannya Hailey Bieber, dan orang juga ngelihat di Coachella kali ini tuh si hate-nya kepada Hailey Bieber tuh jadi switch gitu loh, karena setelah dipikir-pikir juga dari dulu dia cuma dibenci cuma karena dia adalah pacar Justin Bieber sih, and that's it gitu. Benar-benar. Ya masa lo mau ngatur orang mau pacaran sama siapa guys? Enggak dong ya. Gitu. Hari ini juga by the way tim MUA kami gitu ya nawarin, ini rambutnya mau diginiin nggak? Yang dicontohin adalah rambutnya Hailey Bieber. Hailey Bieber. Diginiin, cuma dia bedanya ada pita ya. Kalau aku bilang udah nggak usah ada pita-pitaan, terlalu bocil. Ini aja udah bocil banget ya. Terlalu fantastis, bombastis. Terlalu fantasy, bener. Iya. Guys lo bayangin tuh lemes lututnya Billie Eilish juga. Iya benar. Padahal dia levelnya mungkin sekarang udah kayak Justin Bieber pada masanya ya. Sebagai popstar cewek-cewek kelahiran 2000-an awal. Tapi menurut gue ya apa ya, kayak hal-hal kayak gini yang mungkin buat orang ngerasanya kayak kecil, sepele, justru menurut gue yang mahal banget gitu ya. Bahwa sekelas seorang superstar pun juga sebenarnya dia bisa starstruck ngelihat orang lain gitu kan. Jadi menunjukkan kalau ya intimasi seperti ini tuh terjadi ketika memang lu udah ngefans banget sama seseorang, dan kita semua tuh manusia, kita pasti pernah ngefans sama orang, ada rasa kita suka sama seseorang lagi yang lainnya. Dan itu tuh yang menumbuhkan spark di mahal. hidup kita ya. Makanya tadi terutama Randra bilang Detikers bahwa semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Jadi mungkin pada saat Billie Eilish belum jadi apa-apa juga ya dia juga dulu ngefans sama Justin Bieber kayak kita-kita gitu. Jadi mungkin itulah yang menginspirasi dia dan bisa jadi kayak Billie Eilish sekarang juga. Dia dulu ngefans banget sampai pas Justin nikah ada video dia nangis-nangis.
Oh termasuk salah satu yang patah hati juga ya. Terus habis itu kan Hailey Baldwin ganti username jadi Hailey Bieber. Bieber. Terus habis itu dia juga nangis-nangis, dia bilang kayak I used to call myself that gitu. Oh. Billy Bieber ya. Tapi tadi kalau lihat dari videonya sih dia udah temenan sama Iya. Hailey Bieber ya, jadi kayak Udah bestian. Sangat amat pokoknya Hailey kayak baik banget, dia selalu kayak babe nih ada Billy kayak gini-gini. Jadi makanya tadi dia dorong-dorong Billy juga karena dari udah 2 tahun apa 3 tahun Coachella mereka bareng terus. Beb ini ada Billy tuh yang keluar Billy Armstrong kan. Billy Joel ya. So jadul kita. Billy Joel. Sama Billie Holiday. Sorry. Gloomy Sunday. Oh, bisa. Bagus ada kearifan lokal akhirnya. Bagus, terima kasih ya. Kan dari Indonesia ada ya. Billy siapa Ada. lagi di Indonesia ya? Bill and Billy. Nggak ada ya. Kalau di Indonesia adanya Brigadir Ade sih menurut gue. Bener, Brigadir Ade tapi dulunya Beliebers nggak ya kita tanya ya. Iya, coba. Brigadir Ade selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini dan Aryo. Brigadir Ade apakah dulu kamu seorang Beliebers? Nggak tahu ya bisa dikatakan iya atau enggak. Kayak suka-suka aja, tapi kayak suka banget kayak Koleksi serba CD. ungu kayak gitu-gitu Oh. kayak enggak. Oh, Karena kan setiap orang tuh punya angkatannya masing-masing Iya. untuk musisi luar ya. Misalnya kita starting awal dari mana? Kalau gue kan starting awalnya tuh dari Britney Spears guys. Jadi Nah. waktu aku SD, aku tuh beneran beli kasetnya Britney Spears yang Give me baby one more time gitu. My Loneliness Nah, ya. Justin kalau- Bieber cukup di gua lah karena adek gua tuh udah One Direction. Oh. Ada Zayn Malik iya. gitu-gitu. Brigadir Ade harusnya di umurnya Justin Bieber sih. Justin Bieber juga ya Oh, Brigadir Ade. Bieber, Iya kan? SMP. Iya Iya, bener. Aku SMP SMA tuh Justin Bieber lah. Oh, berarti. kalau angkatan aku tuh dulu Aaron Carter. Oh, aku I enggak. want candy, jem gitu. Tua banget ku, maaf. Bahkan nggak tahu. Ada Aaron Carter. Ngasih Ya I Want Allah. Candy-nya aja aku nggak ke trigger ya. Bukan. Iya. The Carpenter. Tapi memang waktu dulu SMP ngeliat Justin Bieber tuh kayak anjir ganteng banget. Gila, bener. Aku juga kayak dan Brigadir Ade pas kemarin dia nyanyi tuh ya, makanya kan dia mau pakai hoodie doang lah, mau pakai celana gombrong gak jelas lah ya. Emang dia Nah, pas tetep ganteng. Iya, tetep ganteng, Dan bener. emang dia nyanyi keren banget sih dan itu yang bikin dia dulu kenapa jadi YouTube sensation kan. Iya. Dia se-raw itu dengan skillnya yang mungkin belum dipoles segala macem udah bagus banget. Jadi emang lu tuh gila sih gitu. Best ya Allah. Dan saat zaman itu kayak emang ada yang nggak suka Justin Bieber. Bener, semuanya pasti nggak mungkin nggak tahu lagu Baby, One Less Lonely Girl, That Should Be Me. Nah, tapi gue punya pembelaan. Apa? Buat kaum cowok-cowok, kenapa juga kita akhirnya suka sama Justin Bieber? Karena pada zamannya dia keluar, itu sebenarnya dia tuh cowok manis aja gitu loh. Kayak anak kecil, Memang gemesin gitu kan. Dia bukan tipe yang kayak digilain cewek-cewek yang kayak as if gimana ya? Dia disukai, dia tuh sosok idola anak-anak anak-anak Iya, remaja iya, aja iya. gitu. Kalau di kita mungkin zamannya kita ngelihat Cowboy Junior dulu Iya, ada Iqbal Ramadan di bener. zaman yang kecil, Cewek cowok itu kan masuk kan? ngegemesin soalnya gitu, lucu Bener. banget gitu. Bener-bener. Jadi era-era teenager itu kan kayaknya nggak cuma cewek doang tapi si cowok-cowok juga emang suka gitu. Karena kan masih yang kayak ya udah lo keren titik. Unyu-unyu gitu ya kalau zamannya kecil ya. Aduh, tapi nonton nggak kemarin streaming Coachella Brigadir Ade? Karena kan masih ada 2 kali 24 Nonton, jam. sejujurnya tuh aku kayak kurang tidur banget karena Gak aku tuh nyangka. baru jam 2 pagi tidur karena aku ngulang-ngulang video Justin Bieber Gak sama Jennifer nyangka. Aniston. Tuh kan, kita semua, apalagi gue tuh ya sama suami gue, dia kan nunggu The Strokes dulu kan. The Iya. Strokes tuh dari sebelumnya Justin Bieber. Dan gue bilang ke suami gue itu yang di depan-depan itu semua tuh Beliebers. Iya, Emang pasti. pada ngerti apa sih om-om The Strokes itu gitu kan. Enggak, mereka cuma ngeset tempat aja kan. Makanya. Supaya mereka nggak kesingkirkan. Makanya pas aku beberapa kali nonton The Strokes tuh yang manggil-manggil, mana fansnya Justin Bieber. Di luar mungkin dia juga udah gak sadar gitu ya karena pengaruh yang lain-lain. Tapi dia pasti bete ini nih. Semua mau nonton Justin Bieber bukan nonton gue Iya, gitu. benar. Tapi nggak apa-apa kan, untungnya adalah kena imbasnya jadi rame kan. Benar. Meskipun banyak sih tetap ya gua ngeliat karena segede The Stroke juga banyak lah yang fans-fans fanatiknya Iya, juga. pasti banyak. Tapi ya itu kan katanya Coachella dari satu panggung berikutnya 30 menit jalannya. Jadi orang udah aja gua di sini ngendon ya. Mendon, santai. Gak mau pindah-pindah lagi. Tapi kalau aku nggak ngefans sama Justin Bieber, karena aku ngefansnya sama Brigadir Ade. Aduh. Gimana aduh. enggak setiap pagi melaporkan? Mukanya udah kayak astagfirullahaladzim, Aryo apa lagi sih? Mau kemana gitu. lagi nih? Karena setiap pagi cuma Brigadir Ade yang melaporkan kondisi jalanan kota Jakarta dan sekitarnya. Terutama dibuka di hari Senin ini ya. Bener. Sebuah sambutan yang luar biasa. Jadi marilah langsung kita dengarkan laporan dari Brigadir Ade Setia. Silakan.
Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar. Begitupun dari jalur tol dalam kota, terlihat di jalur tol dalam kota menuju ke arah Semanggi masih diberlakukan kontraflow, dan kontraflow ini bersifat situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota mengarah ke arah Cawang untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun menuju ke arah Manggarai terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan di kawasan ini masih terus terjadi, terutama dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, pastikan untuk tidak menerobos lampu merah dikarenakan dapat membahayakan diri Anda dan juga pengendara lain. Kemudian kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, dan harap bagi para pengendara untuk segera memindahkan kendaraannya dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Cokro Aminoto dan Pasar Bali. Arus lalu lintas dari arah Terminal Ubung yang akan menuju ke arah Jalan Cokro Aminoto terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Jalan Gatot Subroto Timur juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 085871500669. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Brigadir Ade, terima kasih untuk laporannya. Anyway, Brigadir Ade, anak-anak magang kita hari ini terakhir ada Ucan sama Dara, sempat ketemu juga sama Brigadir Ade waktu kita buka bareng. Ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan dan doanya? Ya, semoga sedih mereka... dong. Iya, sumpah kita sedih banget. Hari ini tersedih. Kalau magang kayak gitu tuh jatuhnya masih kuliah atau udah lulus sih? Udah lulus kalau Mereka mereka. kebetulan udah lulus, bener. Tapi baru banget lulus. Jadi Fresh ini kayak graduate lah. kayak first jobnya mereka sambil nyobain dunia kerja seperti apa gitu. Jadi abis ini mereka beneran harus kerja beneran in real life dan masuk in the jungle ya. Itu sih. Harapannya mungkin semoga mendapatkan tempat kerja yang sesuai diinginkan. Amin. Dan makin sukses juga, dan yang penting sesuai gajinya. Amin. Buat apa kita bekerja Itu. kalau bukan demi uang-uang itu ya? And you know what? Aminnya gede banget tuh. Itu dia. Amin. Yang terakhir di Amin ini paling kenceng untuk sama anak-anak ini. Panjang N-nya ada 70. Aduh ya Allah, Brigadir Ade terima kasih ya. Sampai jumpa lagi Terima kasih. part 2. Bye. Bye-bye. Tuh dengerin Dara dan Ucan ya. Iya. Kerjalah dengan sepenuh hati, dengan susah payah, dengan sukacita. Tapi yang terpenting sesuaikan dengan gajinya. Maaf ya. kalau kata mereka berdua gini, yang lain dua-duanya gak kedengeran, cuman yang terakhir doang yang paling kedengeran. Bener, itu yang paling make sense di segala-galanya. Gitu Setuju, ya. setuju Kalau kamu banget. merasa itu worth it, maka gas aja. Air mata, nangis di kamar mandi, semua disikat. Kalau gajinya gak worth it, baru cabut gitu. Bener. Bener ya. Tapi tetap buat mereka berdua karena gue juara 1 untuk bikin konser. Boleh. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Bila tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Itu di kartunya, kalau di scan lagunya itu. Tuh kan bener kan? Emang gua adalah si konser mania mantap. Enggak, itu lebih ke konser, itu lebih ke lagu perpisahan di mana-mana ya. Sama lagunya kalau Sheila Seven tuh apa judulnya? Kisah klasik ya? Iya. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari itu apa nanti sih? Oh, Apa? Sampai jumpa di lain waktu. Bertemu lagi. Benar. Meskipun
Itu mah yang udah sesi mau nangis-nangis nih kita, yang udah peluk-pelukan gitu. Ya udah, gue dengan angkatan gue akan ikut angkat lagu Kemesraan ini. Ini sampai sekarang masih di acara-acara korporat ya. Kalau Bapak Anu mau purna Janganlah tugas. cepat berlalu. Oh, kemesraan ini. Jangan. Ingin ku kenang selalu. Enggak. Nah, ingat sekali lagi gue gak pernah suka perpisahan. Jadi gue paling antinya lagu itu. Jiwaku, apa? Jiwaku apa, Sal? Tentram di- selamanya. Emang pas, mana gelas lu, keluarin gelas lu. Akan ku Cocok. jaga dirimu. Cocok. Itu dia. Seperti kapas putih di hatiku. Takkan ku buat noda. Udah, tunggu ulang lagi. Dan Aduh. ku jaga dirimu. Kayaknya selain itu kita berdua tuh harus memenangkan juara satu ini sebagai tim ya. Apa? Juara satu nggak pernah dengerin tim. Karena tim ngomong apa kita nggak ke situ. Astagfirullah, jangan ya. Iya kan? Jangan. Tim bilang mau break nggak? Kita enggak. Tapi begitu ditanya, oke lanjut ke ini ya, kita breakin. Oh gitu. Itu juga sama kan, kayak sekarang lanjutin was, nah kita nyanyi. Oh. Jadi mereka tuh kayak, ini emang duaan tuh gimana ya cara untuk ngasih taunya? Gak apa-apa, tapi yang satu ini Iya. kita bisa nyambung juga. Aku akan Oke. bacakan berita nomor 6 di skrip kami Detikers ya. Bahkan yang satu tuh dilewat, padahal ini sebenarnya Nomor Big 6. Bang-nya hari ini ya. Gak apa-apa, tapi, Oke. tapi kita berjanji nanti kita akan bawakan itu, jangan sampai skip. Itu tolong diingetin ya. Viral siswa SMA di Purwakarta acungkan jari tengah ke guru. Diacungkan jari tengah ke arah Surti. Penuh dendam, dia bilang viral. Gak, dari sekian, ini kan gini ya, kita tuh minimal ada pinternya dikit. Karena ini kan siswa SMA di Purwakarta mengacungkan jari tengah ke guru. Wah, wow. Nah, jadilah aku Gini. diacungkan Bukan jari tengah sekian banyak berita ke di, arah Surti. minimal ada satu gitu yang kesannya itu tuh berbobot. Yang berbobot tadi NTMC Polri. Udah di awal dibuka dengan Brigadir Ade cantik, berkarisma, penuh informasi, Ramah, ramah, santun. santun. Gitu ya. Bener, oke silakan dengan Aksi beritanya. tidak pantas. Ini supaya menjadi contoh bagi penerus-penerus bangsa kita. Malu kita tuh kalau punya adik-adik lanjutan kayak begini ya. Betul. Sejumlah siswa terhadap seorang guru di ruang kelas viral di media sosial dan juga menuai kecaman. Dalam video yang beredar, siswa terlihat mengejek hingga menunjukkan gestur jari tengah kepada guru di dalam ruang kelas. Dilansir dari Detik Jabar, dalam rekaman tersebut para siswa terlihat mengejek hingga melakukan gestur acungan jari tengah yang dinilai melecehkan sosok yang seharusnya dihormati. Peristiwa tersebut terjadi di SMA N1 Purwakarta dan dinilai mencerminkan krisis etika serta menurunnya penghormatan terhadap guru di lingkungan sekolah. Gubernur Jawa Barat langsung nih KDM ya Kang Deddy Mulyadi merespon kejadian tersebut. Beliau mengaku prihatin dan juga telah menerima laporan lengkap dari Dinas Pendidikan terkait kronologi insiden itu. Saya cukup prihatin dengan peristiwa tersebut dan kronologinya saya sudah dengarkan paparan dari Dinas Pendidikan, kata Deddy. Kemudian Deddy juga menuturkan orang tua dari para siswa telah dipanggil ke sekolah. Pihak sekolah sendiri telah mengambil langkah awal dengan menjatuhkan sanksi skorsing selama 19 hari kepada siswa tersebut dan selama masa itu siswa diminta menjalani pembinaan di rumah. Berdasarkan informasi tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah dan orang tuanya nangis, merasa menyesal atas tindakan anaknya. Selanjutnya sekolah sudah memberikan skorsing selama 19 hari ya. Kemudian juga tapi saya memberikan anak-anak itu tidak skorsing selama 19 hari. Ini mudah-mudahan bisa digunakan. Saya memberikan saran maksudnya ya supaya diberikan hukuman seperti misalnya memberikan membersihkan halaman sekolah, menyapu setiap hari dan juga membersihkan toilet. Menurut Deddy hukumannya berbasis aktivitas sosial dan juga tanggung jawab justru lebih efektif dalam menanamkan nilai disiplin dan juga rasa hormat. Dia bahkan menyarankan durasi pembinaan bisa diperpanjang tergantung perkembangan siswa. Ini yang saya sarankan, waktunya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung perkembangan anak itu sendiri. Dan juga Deddy menekankan setiap bentuk hukuman dalam dunia pendidikan harus memiliki tujuan utama. Jadi nggak asal dihukum aja Detikers ya, yaitu pembentukan karakter bukan sekedar memberi efek jera. Prinsip dasar setiap hukuman yang diberikan harus memberikan manfaat dalam pembentukan karakter bagaimanapun itu adalah anak yang perlu dibimbing oleh orang tua dan gurunya. Begitu, ini adalah contoh yang harus kita
renungkan bersama ya, jangan sampai orang-orang kayak gitu dibiarkan dan masalahnya bukan gila-gila hormat terhadap seniors ya, tapi ini jelas-jelas adalah guru yang ngasih ilmu buat mereka, bukannya dihargain kerja kerasnya dan jerih payahnya malah tidak hormati dengan sifat seperti itu, kan kayak mannernya tuh kurang banget ya. Jadi makasih juga KDM udah turun langsung nih, harus mendapatkan perhatian supaya dianggap serius, jangan kayak dianggap remeh gurunya di sekolah capek-capek. Guru tuh bukan orang tua teman-teman ya gitu, teman-teman tuh orang tuanya adalah orang tua di rumah. Jadi ketika ada orang yang mau mengajar meskipun mereka digaji juga gitu ya, tapi ya hargai karena itu kan gak mudah ya untuk mendidik dan juga membentuk karakter generasi suatu bangsa seterusnya. Mungkin Demikian. bisa dikatakan gini kali ya, kalau dari kacamataku, sebaiknya kita ikutin birokrasi yang ada aja, kita belajar untuk lebih dewasa deh gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa ada yang kurang tepat yang dilakukan oleh guru tersebut, instead of kita yang melakukan aksi tindakan, mau itu ngasih jari tengah lah, mau kan ada juga beberapa siswa pemberitaannya bahwa mereka sampai mukulin gurunya gitu kan. Sebaiknya mendingan dilaporkan aja. Dilaporkan ke pihak yang berwenang, entah itu ke kepala sekolahnya atau mungkin ke yang di luar itu gitu ya, ke pemerintah daerahnya misalnya, mengeluhkan tentang kondisi apa yang terjadi. Sehingga akhirnya nanti akan diputuskan juga apakah guru itu bersalah atau tidak. Tapi di luar itu ya buat aku sendiri sih kayaknya gaya pendidikan VOC sepertinya nggak salah-salah banget gitu. Karena kadang-kadang kita pun di masa-masa peralihan di umur-umur segitu tuh kita tuh masih belum bisa membedakan mana yang baik dan yang benar gitu ya, yang baik dan yang salah, yang kemudian juga di luar nurul alias di luar akal sehat kita. Kadang-kadang kita cuma mentingin ego kita sama semangat jiwa mudanya. Nah kadang-kadang kita lupa bahwa ya ada beberapa adab yang harus kita perhatikan, ada beberapa aturan yang memang nggak bisa dilanggar. Nah itu yang seringkali dikasih tahu sama gurunya dan kadang-kadang nggak kena kalau dengan cara biasa aja. Jadi kalau misalnya caranya agak kenceng dikit, nah kita tinggal gimana cara kita menyikapi aja gitu. Nah kayaknya sebaik-baiknya pendidikan yang diajarkan di rumah adalah ketika orang tua kita ngasih tahu bahwa ya guru itu adalah orang tua di sekolah. Jadi tolong didengerin gurunya gitu. Tindakan-tindakan kayak gini rasanya disayangkan, kayak sama aja kan lu ngasih jari tengah ke orang tua lu sendiri. Masa sih apakah itu adalah tindakan yang layak dan pantas untuk dilakukan? Menurut aku seperti itu gitu. Oke, setuju. Menurut keyakinanku ya. Adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Kata siapa? Beneran itu paket. Tapi kan kita memang sudah dicanangkan adab itu dari Setuju. Pongrekun ya tapi ya. Iya benar. Iya nggak apa-apa, kita akan mengambil Ya setuju. basicnya, betul. Setuju banget. Kita juga mau ngomongin tentang adab yang satu ini. Mungkin teman-teman ngikutin berita gitu ya, bahwa ada salah satu oknum dari bank yang kemudian quote-unquote menyelundupkan dana lah gitu ya. Terutama ini dana gereja, which is cukup disayangkan kok bisa gitu. Dana gereja diselewengkan oleh oknum dari bank. Nah kali ini Bank Negara Indonesia BNI buka suara perihal dari kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja Katolik Paroki AEK Nabara, Sumatera Utara oleh mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu KCP AEK Nabara Andi Hakim Febriansyah sebesar 28 miliar rupiah. BNI memastikan akan mengembalikan dana nasabah sesuai perkembangan penyidikan. Penyelesaiannya akan kami lakukan dalam jangka waktu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini Senin sampai dengan Jumat di hari kerja akan kita kembalikan. Ini bahkan disampaikan langsung sama Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang dalam jumpa pers secara virtual di hari Minggu tanggal 19 April 2026 kemarin. Munadi mengatakan kalau kasus ini terungkap pada Februari 2026. Dari hasil pengawasan internal, Munadi menyebutkan dana yang digelapkan Andi totalnya adalah 28 miliar rupiah. Ini berdasarkan penyelidikan dari kepolisian. Andi Hakim kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian yang kami terima per hari kemarin, hari Sabtu kemarin telah disimpulkan sejumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar 28 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali terungkap pada bulan Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Munadi juga menerangkan peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu di luar prosedur perbankan. Dia menyebutkan produk investasi yang ditawarkan kepada jemaat gereja bernama Deposito Investment oleh tersangka ini bukanlah produk resmi yang dikeluarkan oleh BNI.
Peristiwa ini merupakan tindakan oknum individu yang melakukan transaksi di luar sistem, di luar kewenangan dan prosedur resmi perbankan. Dan produk ini yang digunakan dalam kasus ini bukanlah merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional BNI. Munadi mengatakan pihaknya telah melakukan pengembalian awal dana nasabah sekitar 7 miliar rupiah. Dia mengatakan akan menyelesaikan sisa pengembalian dana dalam pekan ini. Proses pengembalian dananya akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak. Munadi menuturkan BNI juga termasuk yang dirugikan dalam kasus ini. Pihaknya menyampaikan prihatin khususnya kepada nasabah paroki AEK Nabara. Saya memberikan background juga bahwa BNI dalam hal ini termasuk dirugikan dalam kejadian ini. Dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian yang khususnya pada nasabah paroki AEK Nabara dan kami juga sebagai bank yang telah melayani masyarakat. Sejak tahun 1946 berkomitmen untuk patuh terhadap regulasi yang ada dan tanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Sementara itu Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan mengimbau masyarakat menghindari penawaran yang tidak sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya. Dia meminta masyarakat waspada bila ada penawaran yang mengiming-imingi bunga yang tinggi dan tidak wajar maupun transaksi di luar mekanisme yang resmi. Dia juga mengingatkan agar masyarakat selalu memastikan keabsahan produk dan pihak yang menawarkan sebelum kemudian melakukan transaksi serta mengedepankan kehati-hatian dalam setiap aktivitas keuangan. Masyarakat dapat melakukan pengecekan lewat website resmi BNI, aplikasi Wonder by BNI, menghubungi layanan BNI Call maupun mendatangi kantor cabang terdekat untuk memastikan keabsahan produk dan layanan. Gitu Seperti itu katanya. Detikers ya. Ini juga tambahan lagi aja dikit ya untuk menggenapkan berita tentang kronologi gitu ya penggelapan dana gereja. Ini dari BNI sendiri Detikers ya, katanya juga udah berusaha untuk membongkar atau mungkin mengungkapkan kronologinya ya tentang kasus dugaan penggelapan dana milik anggota CU atau Credit Union Paroki AEK Nabara Rantau Prapat Sumatera Utara. Nah berdasarkan perkembangan dari penyidikan pihak kepolisian jumlah dana yang digelapkan itu kan 28 miliar ya. Kalau dari Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan BNI memahami dan juga turut merasakan adanya adanya kekhawatiran gitu ya dan juga dampak yang dialami oleh anggota CU Paroki AEK Nabara tadi. Dan Perseroan juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini dan berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana nasabah berdasarkan perkembangan proses hukum. Perkembangan penyidikan memberikan kejelasan mengenai nilai kerugian yang menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga Munadi menegaskan bahwa sejak awal terungkapnya kasus ini di Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki AEK Nabara sebagai wujud itikat baik dan juga tanggung jawab kepada nasabah. Dalam kesempatan itu Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal Perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Dan dalam prosesnya pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk yang resmi dari BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional Perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem kewenangan dan juga prosedur resmi perbankan. Dia juga memastikan bahwa seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini. Nah ini yang jadinya dikhawatirkan lah ya oleh nasabah-nasabah yang lainnya gitu. Jangan sampai nanti akhirnya nasabah-nasabahnya malah jadi kayak trust issue, tapi di sini juga sepertinya memang BNI juga merespon dengan baik bahwa akhirnya ya dijelaskan juga kenapanya. Karena mungkin akhirnya ya kasus ini muncul juga ke permukaan gitu ya. Glad bahwa ada yang bilang ya no viral no justice gitu ya, tapi gue cukup bersyukur sih justru dengan adanya keviralan jadinya akhirnya kita juga bisa ketemu titik tengahnya ya. Gimana kalau udah viral tetap gak ada tanggapan juga, itu bukannya lebih parah lagi. Jadi ya udah kalau banyak yang komen juga, kemarin aku lihat di sosial media postingan Detikcom juga kawal sampai tuntas. Iya betul sekali, karena ini pasti banyak orang yang ngerasa bahwa disayangkan banget ya, jangan sampai kepercayaan dari masyarakat lagi-lagi malah jadi mengikis dan akhirnya jadi menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan juga ketidakpercayaan di masyarakat. Betul, setuju sekali. Ya kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa aman, nyaman untuk kita bersama dan gak ada lagi kejadian seperti ini. Amin, Itu dia. mudah-mudahan ya.
Dan Tinkers habis ini kita masih akan kembali dengan informasi lainnya dan yang pasti juga kita akan tetap konser di sini. Baik, insya Allah ya nanti ya mungkin karena aku juga terinspirasi tadi pagi aku ketemu sama King Nasar ya Benar. gitu. 2 Mei katanya Andi. Hah? Bentar lagi dong. Itu dia konsernya. Katanya akhir tahun, King. Coba dicek. Kemarin tuh udah rame orang-orang ngomongin 2 Mei. Kalau kemarin juga aku melihat tim kita ya, teman-teman dari Detikom juga kan ada event, ada Ibu Komdigi ya, Ibu Iya. Mutia Hafid ya. Di situ juga ada Anugerah Konektivitas. dan di situ juga ada King Nasar ya dengan warna bling-bling biru. Tahu kenapa nggak? Karena sebuah konektivitas itu nggak boleh mati. Seperti halnya lagunya King Nasar. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Deng, 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 deng. Cintaku padamu ya sayang. Seperti malam tiada berlabuh. Ya, itu dia Detikers. Baju boleh simpel tapi tetap harus ada bling-blingnya. Ya, Lampu boleh mati, tapi baju jangan. baju harus tetap menyala. Detik Pagi juga masih akan menyala sampai dengan jam 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Sebelum kita mulai segmen ini aku mau minta tolong bantal aku ya. Iya, makasih. Lumayan Thank you. agak lower back pain ya ini soalnya bener. dirasa-rasa. Kalau nggak kaki aku akan naik lagi. Betul. Iya kan? Guys, kita akan ngomongin Musa, anaknya tim kita yang kemarin juara 1 merangkap. Kita mau congratulations dulu. Congratulations untuk Ibu Citra yang adalah ibu dari Musa yang berusia 10 bulan ya. Dan kemarin 11 bulan. congratulations. Dan kita menemukan bahwa ternyata trik dari Citra ini adalah tidak memberikan anaknya makan sama 2 minggu. Astagfirullahaladzim, Jadi nggak mungkin. dia memberikan penawarannya adalah ke anaknya di garis finish adalah ayo mau makan gak nak cepet gitu. Jadi Musa dengan kelaparan dia merangkak mencari makan. Enggak ya. Dikasih, tadinya kita bawa pancingannya tuh favorit dia, mainan-mainan kayak mobil-mobilan. Remote dia bilang, AC. remote AC, bener. Terus apa lagi Cit yang lo bawa? Buku. Nah, turn out dia kepancingnya sama apa? Oh, dia kepancing sama pisang. Pisang ibu sebelah nih. Ya ampun, Bu. Anaknya ibu sebelah kagak maju-maju katanya Detikers. Oh, jadi itu tuh final ceritanya 2 kali. 3 kali. Ya ampun 3 kali, Nak. Iya. Karena banyak banget pesertanya, pasti banyak yang pengen coba ya. Jadi kalau di final yang terakhir aku ngelihatnya Musa tuh udah tinggal 1 jengkal ya, tiba-tiba dia terpecah fokusnya dengan ada kayak karpet puzzle-nya yang bolong-bolong gitu. Jadi dia kayak megang-megang dulu, padahal udah kayak ya Allah udah tinggal 30 cm nih. Di situ ibunya langsung kayak astagfirullahaladzim, maju nggak loh, maju nggak gitu. Tapi kan gak boleh ditarik Nggak ya. boleh, bener. Akhirnya dikeluarin lah snack-snack yang bunyi kresek-kresek plastik gitu ya. Nah, ampun. tapi konsepnya, kan gue sering banget nge-MC-in acara-acara kayak gituan juga Ya kan. ampun. Jadi gue tuh tahu banget. Mungkin beda brand ya, karena Beda brand. tergantung brand. Nah, karena gue sering banget nge-MC-in, gue tuh jadi belajar, ini ya, kita tuh bisa belajar dari apapun termasuk dari anak kecil. Termasuk dari anak balita, bahkan ini belum nyampe setahun berarti kan, baru 11 bulan. Satu hal yang gue pelajari adalah bahwa kita tuh manusia, sebenarnya tingkat kebahagiaannya tuh receh banget. Kita sendiri yang bikin itu rumit, yang bikin jadi susah. Yang kepikirannya tuh enggak, kita pengennya barang-barang branded, kita pengennya punya mobil listrik, kita pengennya punya rumah gede apa segala. Padahal sebenarnya hal-hal kecil tuh bisa bikin kita bahagia dan curiosity kita tuh gede banget. Ada anak kecil misalnya di bawah 1 tahun ngelihat ada bunyi kresek-kresek, mereka akan mencari bunyinya itu bunyi dari apa, benda itu apa, gue pengen nyentuh, gue pengen megang, gue pengen mainin. As simple as that. Jadi kebayang kita segede gini, daripada kita sirik-sirikan ngeliatin Instagram orang lain yang lagi pada liburan atau lagi pada beli barang-barang yang kita pengen banget tapi kita nggak sanggup buat belinya, daripada kita maksain, mendingan coba deh kita ngeliat di sekitar kita, di sekeliling kita, banyak banget tahu barang-barang yang sebenarnya tuh menyenangkan kalau kita pegang, kalau kita syukuri, kalau kita ngerasa kayak iya ya, beruntung banget gue punya barang yang satu ini karena ngebantu gue banget loh gitu. Baiklah, aku akan berkomentar karena aku juga udah pakai gincu ya. Nah, gue dari tadi ngomong panjang adalah menunggu Indi Arisa. Dari tadi aku ngerasa, Dendes. aku tuh ngomong kecelai mulu, ternyata belum licin bibir aku ya. Sekarang udah licin, aku siap berkomentar ya. Insya Allah abis ini baca berita lebih lancar juga ya. Oke, siap. Bener banget Detikers, karena bocil itu tuh kayak
dia cuma dikasih, gak usah inilah ini terlalu heboh ya, maaf pinjem ya, Iya. plastik aja. Dia akan menoleh guys. Betul. Jadi artinya kita tuh sebagai manusia kayak lama-lama tuh akan bosen. Makanya gua Maya belajar udah gede gini apa-apa bersyukur guys. Karena kalau misalnya mau dikasih makan terus tingkat kepuasan kita nggak ada habisnya, kita selalu pengen lebih lagi. Dan itu kan katanya yang jadi sumber dan cikal bakal orang tuh makanya greedy ya, makanya orang tuh korupsi. Serakah, Iya, makanya orang tuh menghalalkan segala cara karena dia tuh nggak puas dengan yang dia punya. Padahal, hey, kamu bisa bangun pagi dan kamu bisa menyeduh kopi kamu. Meskipun aku nggak nyeduh sendiri, aku juga tinggal scan QR 10.000 rupiah dan ini ngucur. Romantisasilah hal-hal seperti itu supaya kita tuh kayak, ya ampun indah banget pagi aku udah ngopi, aku udah pakai gincu, aku semangat bacain berita itu poinnya. Wow. Keluar dari mulut seorang perempuan yang bahkan bibirnya warnanya pink banget. Coba lu lihat. Pink gonjreng. Sekali lagi. Zoom. Nah, lu lihat. Perempuan ini ngomong bener banget. Namun dia dengan pink seperti itu bikin orang jadi gak percaya. Is that real? Lipstick Nora dan Gonjreng yang menjadi freebies ini ya, menurut aku hanya bisa dipakai saat on air. Karena kalau lagi jalan tuh kayak kemana? Iya. Ngapain? Tapi kalau on air, oh jadi pas di kamera. Dan untuk apa? Syuting, nggak apa-apa. Jadi hanya di sini aku tuh bawa lipstick tanda kutip sampah aku yang nggak mungkin aku pakai jalan-jalan, nggak mungkin. Aku pakai semuanya di on air, aku oplos karena bentar lagi juga makan hilang, kita cacap lagi jadi habis. Pakailah produk sampai habis, jangan ada yang waste ya. Seperti makanan, habiskan makanan di piringmu, jangan ada food waste. Aduh ya Allah. Ya Allah. Gak kadang-kadang ya. Gue tuh suka mikir. Ini bukan merah. Ini Enggak, pink. ini pink seping-pinknya. Pink, Dari jarak. pink Gonjreng. Lu tau gak? Bahkan dari ujung mata gue ngeliat ini itu kayak, apa itu? Kenapa ada pink-pink di bibir dia? Gitu. Jadi dia basicnya aja udah pink ngejreng, aku kasih lagi glossy. Nah, Pokoknya kalau kamu tahu bahasa Jerman Renchem, that's me. lo kebayang di saat gue Buricak lagi. Burinong. Nah, lo kebayang gue di saat lagi mencoba untuk wise enough bicara mengenai kita belajar dari anak kecil. Di ujung sudut mata gue ada orang yang heboh pakai 3 kali lipstick kali dari tadi. Gue Bener. sampai bingung kayak Bener. ngapain aja, ini gue udah ngomong panjang banget. Ini Bener. ayo langsung tackle, enggak di tackle. Iya, karena aku ingin berkomentar dulu tentang masalah manusia menjadi puas ya. Iya. Gitu. Nah tapi ini ngomongin masalah kepuasan gitu ya. Ada satu hal yang menarik. Kalau misalnya orang berpikir, enggak, orang ini beli barang mewah banget, punya rumah gede banget, aku harus punya itu semuanya. Aku pinjem uang ke bank, pokoknya segala cara aku lakukan untuk mendapatkan itu semuanya. Ada sebagian lagi yang pinter. Coba mengakali dengan cara, oke, gue pengen punya rumah kayak gini. Yang penting dilihat dari luarnya kayak gini, ya udah gue bikin aja. Bener. Dalamnya kayak apa? Itu biar gue yang menikmati itu semuanya. Bener ya. Kalau kata temen aku, dulu aku pernah punya temen yang dia segala-gala bisa. Jadi mau apa DIY bikin semua. Ini tuh tahu hacknya apa segala macam. Baju terlalu ini diginiin aja pakai ini gitu ya. Ternyata memang ketika kita ada power of kepepet dan kita pengen banget ya, kita akan menjadi semakin kreatif ya. Betul. Mungkin seperti halnya pemilik rumah, seorang guru yang ada di Majalengka yang satu ini. Dia adalah seorang guru yang membangun rumah yang terlihat mewah, tapi ternyata modalnya hanya 50 juta rupiah aja. Ini padahal rumah gedongan loh jatuhnya. Bener, tapi kalau misalnya Detikers lihat ya, kamu udah lihat VT-nya juga, mungkin lihat reelsnya di Detikcom gitu ya. Ini tuh kayak memang ibarat fasad rumah-rumah mewah yang tahu gak sih depannya tuh kayak ada pilar tinggi menjuntai dari si balkon lantai atasnya sampai ke bawah. Nah, tipe-tipe Rumah-rumah yang kayak gitu. bidadari, tau gak sih di Bener. film Bidadari? Kebetulan Kenapa tuh? mereka mungkin udah kepompong. Oh, sorry, maaf. Tapi kan kalau Udah teman-teman intan. angkatan 90-an tahu. Bidadari. Datanglah bidadari, ku ingin kau temani hidupku. Selalu. Nah, itu dia. Kita akan langsung ngobrol sama reporter kita untuk ngebahas yang satu ini. Karena udah ada Mas Erik Disi Darmawan, reporter di Jabar yang udah siap buat ngasih tahu kita tentang rumah gedongan seharga 50 juta ini. Selamat pagi Mas Erik. Halo. Halo, ini di Kang Erik, kumaha damang Kang? Saya. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baru Pangestu. sarapan Kang ya. Kalau Kang Erik ini di Sumedang juga atau di mana Kang? Kalau saya di Majalengka. Oh di Majalengka, iya. Kirain di Cirebon juga karena kan deketan tuh Sumedang, Majalengka, Cirebon ya Kang ya. Jadi gimana Kang, ini terkait rumah viral yang katanya pemiliknya adalah seorang guru. Yang kita tahu kalau guru kan pasti sederhana aja gitu ya. Tapi ternyata dia berhasil membangun rumah gedong versinya sendiri dan katanya modalnya juga sebetulnya bahkan gak sampai ratusan juta gitu ya. Ini membuktikan kalau guru itu hidupnya mungkin sederhana, tapi akalnya terus jalan dan pinter banget.
Dan kreativitasnya juga ya Kreativitasnya. luar biasa. Jadi gimana sih Kang? Boleh dong diceritakan latar belakang mungkin dari gurunya sampai beliau bisa bangun rumah yang sekarang akhirnya viral ini nih. Karena katanya nggak nyangka masa kelihatannya kayak gini cuma ngabisin 50 juta aja. Silakan Mas Erik. Oke, baik Aryo, Indi, saya jelaskan. Baik Detikers juga, beberapa waktu lalu juga saya sempat mengunjungi rumah Pak Dadang Supiani, seorang guru yang berasal dari Kampung Damarani, Desa Winagara, Kecamatan Palusman, Kabupaten Majalengka. Nah, rumah Pak Dadang ini viral karena bangunannya mewah tapi budgetnya murah meriah. Nah, memang kita melihat bangunan rumahnya, mungkin akan mengira rumah ini adalah rumah yang miliaran rupiah. Bentuknya juga 2 lantai, lengkap dengan ornamen elegan, klasik, bergaya khas Eropa. Namun faktanya rumah ini disebut Pak Dadangnya juga adalah rumah palsu. Karena rumah Pak Dadang ini material-material bangunannya itu tidak menggunakan material yang konvensional seperti beton dan lain sebagainya, tapi Pak Dadang meracik sendiri bangunan-bangunan material-material yang sederhana dengan budget murah meriah lah seperti itu, sampai Pak Dadang bisa membangun rumah megah dengan budget senilai 50 juta seperti itu. Wow, ini kalau kita lihat sih memang ya dari luar tampak memang legit sekali, rumahnya mewah dengan pilar-pilar yang tinggi menjuntai dari bawah sampai ke lantai 2. Dan juga terlihat di sebelah kiri kanannya kan persawahan yang luas ya. Tapi ini apakah memang juga tanahnya juga luas nih Mas Erik gitu, kalau boleh diceritakan mungkin boleh dijelasin nggak luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa secara detail? Kalau luasnya emang pas-pasan gitu, nggak ada taman yang lebih luas gitu. Awalnya juga rumah ini hanya berukuran 6 kali 9 meter. Nah, namun berkembang setelah direnovasi oleh Pak Dadang, saat ini menjadi 12 kali 18 meter dengan tinggi hampir 8 meter, sehingga tampak lebih mencolok dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Karena rumah Pak Dadang ini ada di tengah-tengah sawah. Betul. Dengan lingkungan sekitar yang ya dengan rumah-rumah sederhana lah, ala-ala di kampung seperti itu. Kang Erik, tapi ini kan aku ngeliatnya nih kayak Pak Dadang ini kan ngebuka-bukain gitu kan. Ini kayaknya dari triplek gitu kan, yang tidak apa ya, bukan yang kokoh yang jadi gitu Bukan kan. kayu gitu ya. Ini tuh secara bangunan konstruksinya, dia aman gak sih Kang? Kalau menurut keyakinan Pak Dadang sendiri gitu, katanya aman gitu, karena dia juga nggak sekedar asal tempel, itu kan asbes terbuatnya kata Pak Dadang tuh, sama GRC kayak seperti itu. Itu diracik juga sama Pak Dadang di apa ya, semacam eksperimen lah Pak Dadang, pakai lem kayu, lem lilin, pakai resin, akhirnya ya menurut Pak Dadang itu lebih kuat katanya. Ya, sempat tanya juga apakah ini aman ketika ada di sana juga kan rawan pergerakan tanah, kata Pak Dadang insya Allah aman lah. Kalau semisal ada angin puting beliung ya Pak Dadang juga belum bisa mempertimbangkan karena bahannya itu emang tipis gitu. Iya benar, kelihatan soalnya. Tapi kalau secara profiling, Pak Dadang ini sebenarnya siapa sih? Ada yang bilang Pak Dadang ini adalah seorang guru gitu ya. Tapi apakah mungkin Pak Dadang punya basic tersendiri untuk bangunan, rancang bangun, atau mungkin sipil gitu? Iya betul, Pak Dadang juga seorang guru SD. Wow. Tidak ada basic dari pekerja sipil seperti itu. Malahan Pak Dadang belajar otodidak untuk meracik material-material untuk rumahnya sendiri. Tidak pernah lihat tutorial dari YouTube atau lain sebagainya. Bahkan Pak Dadang ya beberapa kali gagal gitu, mulai dari eksperimen dari tanah liat, dari lem lilin, sampai akhirnya menemukan racikan tersendiri yang menurut Pak Dadang itu kokoh gitu. Oh, jadi sudah ini ya, tried and tested alias sudah melewati berbagai kali percobaan juga. Kang, tapi kalau boleh tahu gitu ya, kan tadi katanya bahkan nggak dapat tutorial dari mana-mana gitu, nggak belajar dari mana-mana. Inspirasinya Kang Dadan ini yang backgroundnya adalah seorang guru SD itu dari mana sih? Dan kenapa dia tuh kepikiran pengen bikin rumah yang terlihat mewah dari luar seperti ini?
ide membangun rumah mewah ini awalnya dari ada salah satu warga di desa setempat juga yang mempunyai rumah mewah dengan harga miliaran rupiah, namun Pak Dadang awalnya sempat pesimis dengan keterbatasan biaya, tapi dengan ide kreatif Pak Dadang, akhirnya Pak Dadang bisa meracik bereksperimen membuat rumah palsu ini dengan menekan harga hingga hampir di bawah 50 juta rupiah. Pak Dadang juga ini prosesnya tidak instan juga karena Pak Dadang membuatnya itu dari tahun 2023 sampai sekarang juga ini belum selesai gitu, belum selesai pembangunannya karena setiap ada uang itu pasti dikerjakan, nggak ada targetan tertentu lah seperti itu. Jadi bisa jadi belum beres ini rumahnya ya, masih mau ditambahin lagi. Iya. Berarti tipe-tipe Ya, orang benar. ini, tipe-tipe orang yang suka modif motor tuh. Kalau pada kendaraan. Nambah mulu kan, jadi nggak ada puasnya. Jadi dia akan terus berkembang, terus berubah. Mungkin bangunannya suatu saat nanti bisa jadi kayak rumahnya Ahmad Dhani, Pak Ade. Waduh, kita aminin aja ya. Amin. Tapi nih Kang Erik juga kan katanya banyak warga yang terinspirasi dari Kang Dadan ini, apalagi tahu bahwa modalnya kan nggak nyampe 50 juta tadi katanya, atau ya kurang lebih 50 juta ya. Apakah ini benar Kang Dadan ini sampai akhirnya dipanggil sana sini untuk bikinin rumah orang lain juga dengan harapan bisa membangun dengan modal yang sama begitu? Betul, karena setelah viral juga Pak Dadang tuh sempat ada beberapa yang minta menjadi desainer rumah-rumah yang mau dibangun gitu. Seperti sekarang mau ngegarap di Kendal, di Tangerang gitu. Dengan budget-budget yang murah meriah, ya Pak Dadang sekarang sudah menyanggupi untuk profesi-profesi desain rumah murah meriah seperti Ya itu. ampun. Keren sih tapi. Apakah akan menggeser profesi utama dia sebagai seorang guru ya? Kita lihat aja kalau ternyata mungkin arahnya malah membawa ke situ. Dan mudah-mudahan sih bisa kemudian dilengkapi juga sama keamanannya ya. Karena Iya. maksudnya kalau misalnya dihuni buat sendiri sih ya udah kan resiko ditanggung sendiri ibaratnya. Tapi kalau misalnya harus ngerancang atau bikinin rumah orang, takutnya dari segi keamanannya bermasalah. Cuman kalau kita lihat Andi, ini kebayang nggak? Harga pilar-pilar ini kan harusnya mahalnya setengah mati gitu ya. Betul. Nah itu dia berarti kan artinya ada materialnya mungkin yang tidak seperti yang kita bayangkan ya, Betul. terdapat pada rumah-rumah yang kokoh gitu ya. Tapi memang jujur kalau misalnya lihat begitu udah masuk ke rumahnya sih kita mungkin agak bisa sedikit ngerti bahwa kenapa itu 50 juta aja ya. Karena mungkin ada beberapa material di atapnya tuh yang kelihatan masih ada sengnya gitu ya, dan mungkin belum pakai peredam dan lain-lain, dan juga kayak tapi kreatifnya ya luar biasa bahwa di dalamnya aja tuh ibaratnya kabinet-kabinet atau mungkin lemari-lemarinya itu dia bikin sendiri dan terlihat rapi malah ya. Betul, Jadinya kayak semua barang-barangnya tertutup gitu, nggak ada yang cek bahasa Sunda nama tepa balatak gening Kang Erik eta tehnya. Leres. Kang Erik tadi tuh juga menarik dari video ini terlihat ada bawa polisi di sana gitu ya. Ngapain tuh? Nah nggak tahu juga makanya kita pengen tahu ada nggak kemudian dari ya pemerintah daerahnya atau mungkin dari orang-orang yang berwenang di daerah sana yang mengomentari tentang rumah yang satu ini nih Kang Erik. Ya kebetulan saya tuh kemarin mau berkunjung ke rumah Pak Dadang sempat tersesat, jadi saya minta bantuan sama polsek setempat. Oh Alhamdulillah alah, demi Kang Erik harus ternyata. sampai ke rumah Pak Dadang, dan Kapolsek juga baru tahu ternyata ada warganya yang kreatif lah gitu, karena sekalian ngasih edukasi juga Kapolsek ke sana dengan safety-nya seperti apa gitu kan, ngasih masukan-masukan seperti itu ke Pak Kapolsek juga. Tapi Kang Erik masa bisa nyasar, ini rumahnya the one and only loh. Kayaknya di daerah situ cuma rumah ini doang yang gede banget kayak gedongan loh. Lagi-lagi ini seperti kata bahasa Sundanya mencerang Kang, mencerang pisan Tah ya. eta siga lipstick na indi. Tah kieu tah Kang. Ngejreng. Soalnya itu di ujung Majalengka kan, saya kan asalnya dari wilayah kota lah gitu ya. Itu kan ke dekat perbatasan Ciamis tuh kan. Oh, udah mau Jadi ke saya Ciamis. juga kan utamep lah ke daerah sana gitu. Ya tapi seneng ya bisa, kalau aku sendiri ngelihatnya kenapa Kang Dadang bisa happy juga, kayaknya ide-idenya juga moncer banget. Tersalurkan juga ke rumahnya juga. dia. Karena kebayang gak Di, ada rumah di tengah-tengah persawahan yang ngeliatnya tuh ijo-ijo pemandangan, rumahnya mewah kayak gini pasti happy banget ya Di. Bener, tiba-tiba ada istana. Tadi juga mungkin kalau kata Kang Erik ini nggak ada halamannya,
kata mungkin dalam hatinya Kang Dadan, saya udah nggak usah yang ijo-ijo di halaman rumah saya, sekeliling saya ijo semua ya. Bener. Udah menyegarkan mata itu semua sawah-sawah. Dan ini juga sekaligus juga menjawab tentang apa yang menjadi concern kita hari ini, bahwa ya bahagia itu sederhana gitu ya. Kita nggak perlulah ngelihat orang lain seperti apa, karena pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Finishnya di mana juga beda-beda, startingnya di mana beda-beda. Startnya beda betul, ada yang 0, ada yang startnya dari 5, ada yang dari minus Ada yang bahkan dari ya. minus. Tapi yang jelas kita bisa menikmati apa yang kita punya. Termasuk kayaknya Pak Dadang ini juga menikmati banget gitu ya. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia nikmatin. Dan sekarang bahkan sampai jadi pemberitaan di mana-mana. Luar Betul biasa. sekali ya, mudah-mudahan menginspirasi, tapi kita juga mungkin sebagai orang awam gitu ya, ngelihatnya jangan lupa juga ngerimain bahwa mudah-mudahan keamanannya tetap diperhatikan ya. Benar. Sehingga apabila amit-amit misalnya kan, apalagi kita kan negara tropis ya, hujan deras gitu, hujan Ya. yang lebat banget, tetap bisa aman. Takut ketebak angin, Kang Erik. Bisi ngapung kata bak angin eta sengna nya Tah, Kang Erik eta. nya bisi ngapung Itu ka sawah. apalagi Majalengka kota angin kan kenanya. Oh, tuh kan. Tuh bener kan? Apalagi. Sieun. Heeh. Ya. Atau mungkin juga Pak Dadang bisa mendapatkan royalti ya dari beberapa lagu ya. Kang Dadang bening ganteng. Saya suka Satu lagi. Akang. Dadadang dadadang. He. Dadadang dadadang. Dadadang dadadang. Oh itu yang Kasela ya, kalau Yang ini Kang Kasela, Dadan. bener. Nah ini terima kasih banyak, ditunggu lagi nanti liputan-liputan menarik lainnya ya dari Majalengka dan sekitarnya. Mungkin tadi bisa tuh Kang ke Ciamis gitu ya. Karena kita senang berita-berita seperti ini ya, yang Betul. isinya insya Allah lah bukan berita-berita kriminal atau berita-berita Ta eta, apa. ta eta, Kang. Lumayan Kang ya, jadi kayak oh ada gening yang gini di suatu daerah gitu loh Kang Erik. Nuhun Atur ya. nuhun ya Kang Erik. Sampai Siap, jumpa Indi, lagi. Aryo, ya, Setiap hari sampai jumpa. Terima iya. kasih banyak. Selamat Selamat hari bertugas. Senin. Amin. Atur nuhun pisan. Ada lagi ya, sekte berita-berita ajaib selain King Iqbal. Sekte Yaitu Lo tau adalah Kang Erik. Supaya ini lucu banget tapi ya. Apa? Jadi kan sempat ada di mana aku tuh waktu itu izin karena sakit kan. Itu India main tuh. Selasa lalu. Selasa betul, ada Kang Iqbal. Kang Iqbal ngomonglah sama tim kita. Oh iya itu aku interview beliau, soalnya ada berita mandi rebus. Bener. Direbus. Nah di momen itu Kang Iqbal tiba-tiba ngomong, oh Kang Aryo tuh bisa sakit juga. Aku tuh rasanya kayak Kang Iqbal. Ingat Astagfirullah ya. aku tuh masih manusia ya. Meskipun aku kelakuannya kadang-kadang suka melenceng ya. Tapi aku masih manusia. Ya, bilang aja Kak Iqbal, Kang, maaf kalau orang lain mah sakit itu dari 180, 60, 40, 20, Iya. 0. Kalau aku dari 180 langsung 0 gitu. Bener, Jadi aku tuh bener. langsung drop ya Kang. Di situ kan aku rasanya kayak Kang Iqbal butuh nggak ada kemudian menjadi model direbus. Karena kita bisa menyehatkan juga, menyembuhkan katanya kan. Konon katanya ya. Jadi aku gitu. kenapa aku nggak ditawarin buat ngerebus diri aku sendiri. Bener. Tapi kata-katanya ada yo art Sunda bahkan yang tiap kali ke Cirebon lagi ke Cianjur mampir tuh selalu ke si Padepokan itu Tuh dan kan. sekalian biar rekreasi aja juga katanya Makanya gitu. direbus dong guys. Direbus Di reject aja. Emang juara 1 lo bikin lirik. Mengganti lirik lagu ya. Baiklah, kita akan beralih ke informasi-informasi lainnya ya. Apa sih contohnya, Tadi Indi? Coachella udah. Coachella. Coachella-nya Lanjut. K-O-C-E-L-A ya Iya, teman-teman bener. ya. Bukan Coachella tapi Coachella. Karena kalau misalnya band kan Kasela. Ian Kasela, Kalimantan Kalimantan Selatan Selatan. ya. Kemudian juga tadi udah tentang yang katanya dugaan penggelapan uang ya yang sampai dengan puluhan miliar rupiah. Nah, berikutnya kita akan beralih ke harga BBM non subsidi naik. Nah, ini juga agak bikin deg-degan detikers ya, tapi nggak apa-apa. Kita yang penting biar bisa jadi tahu juga ya, apalagi kan kita nggak mungkin kayaknya kalau tidak mengkonsumsi bahan bakar di mana kita harus tetap menjalani hidup kita, beroperasi dari kiri ke kanan, timur ke barat, selatan ke utara, dan juga belum lagi kita beli barang-barang ya, itu kan barang-barang juga harus didistribusi, nggak mungkin barang-barang itu Distribusikan dirinya sendiri. mendistribusikan dirinya sendiri, nggak mungkin sih sayur-sayur itu jalan sendiri, Iya. paket-paket kamu jalan sendiri tuh nggak mungkin ya, jadi kita butuh bahan bakar. Ditambah lagi tentang berita yang menyebutkan bahwa mobil listrik insentifnya akan dicabut, jadi Betul. pajaknya akan
menaik puncak gunung. Betul. Jadi beruntunglah buat kamu yang udah beli duluan ya, harganya masih dapat yang murah kemarin. Sekarang mungkin kalau mau beli lagi jadi mikir-mikir lagi. Dan nggak ada yang mendang-mending ya menurut aku. Ada yang bilang, aduh enak banget sekarang ganti mobil listrik, mending sekarang BBM soalnya kayak gitu. Kalau kita udah ngomongin efisiensi sama, energi listrik juga kena juga ya. Jadi dua-duanya memang butuh energi untuk kita bisa beroperasi hidup dan hari-hari kita. Nah kalau ngomongin soal BBM ya, ini kita ngomongin soal yang non subsidi dulu. Ternyata mengalami penyesuaian per hari Sabtu tanggal 18 April kemarin. Pertamax Turbo naik dari 13.100 jadi 19.400 per liter. Lalu Dexlite dari 14.200 menjadi 23.600 per liter guys. Astaga. Dan juga Pertamina Dex dari 14.500 menjadi 23.900 per liter. Ini kok duarne ya, duar banget kenaikannya. Tapi kita lihat nih. Duarnya gimana? Duarne. Sekali lagi. Duarne. Kita remix. Nih. Anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Golkar, Fernando Ganinduto menyoroti dampak nyata yang mulai dirasakan. Khususnya untuk kelompok kelas menengah ya. Kayak kita-kita ini nih detikers ya yang masih keluar kerja cari uang, itu kita adalah kelas menengah. Ia bilang kenaikan harga BBM non subsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli. Kondisi ini juga dapat memicu fenomena turun kelas energi, yaitu peralihan konsumsi dari BBM non subsidi ke BBM subsidi. Karena menurutnya pergeseran tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi jadi lebih tepat sasaran. Selain itu, Fernando juga mendesak pemerintah untuk mengendalikan dampak tidak langsung melalui sektor logistik. Lalu pemerintah juga tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM non subsidi, khususnya terhadap kelas menengah. Dan pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, dan stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus jadi prioritas. Ia juga mendorong adanya kontrol terhadap tarif logistik termasuk melalui pemberian berbagai insentif agar biaya distribusi tidak meningkatkan dan memicu kenaikan harga barang. Kemudian juga ia meminta pemerintah untuk mengintensifkan langkah seperti operasi pasar dan juga intervensi distribusi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah kenaikan harga energi. Dampaknya kemana-mana ya, dan paling kerasa adalah kemana detikers ke dapur karena harga sayur naik, sedangkan itu adalah kebutuhan utama kita sebagai manusia, itu harus makan ya. Yang di rumah aja masak sendiri kerasa harga naik tuh bisa berdampak, karena kan kita nggak ngomongin buat sehari 2 hari ya, tapi buat kehidupan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, per tahun dan seterusnya. Apalagi buat kamu juga yang moreover ya, apalagi yang belanja di luar, yang hari-harinya mungkin seringnya makan di luar lah, nggak sempet masak, itu pasti kerasa banget juga. Karena mungkin satu piring tadinya kalau lo beli makan misalnya 30.000, itu tuh naiknya bisa jadi 45.000, jadi 50.000 bahkan, dan itu kan kayak hampir 2 kali lipatnya ya. Yang tadinya bisa buat hampir 2 kali lipat makan, sekarang jadi cuma buat 1 kali aja. Tentu saja itu akan bikin kita menjerit dan sebagai masyarakat kelas menengah semakin tercekik ya. Jadi mudah-mudahan ada upaya dari pemerintah supaya menjaga kenaikan harga supaya masih dalam ambang batas yang bisa terkontrol, nggak semena-mena juga. Mungkin ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang bertanggung jawab memonopoli suatu barang dan akhirnya menaik turunkan harga seenaknya. Terima kasih. Yang paling rawan kan sebenarnya ketika ada kenaikan bahan bakar ini adalah kenaikan harga-harga lainnya juga, terutama kebutuhan pokok itu sendiri gitu ya. Takutnya kita semua jadi terjepit kondisinya. Walaupun di sisi lain aku juga ngerti ya, dari pemerintah juga bingung harus gimana nih. Di sisi lain masalah bahan bakar ini juga naiknya bukan dari kita kan, tapi karena adanya gonjang-ganjing di dunia ini sehingga akhirnya mempengaruhi harga minyak. Dan kalau misalnya terus-terusan dibantu dengan subsidi juga, ya dari mana lagi nih budget yang harus kita potong gitu kan. Kayaknya kalau aku boleh kasih saran, silakan dipotong dari uang-uang para koruptor itu ya. Daripada uang-uang para koruptor ini hadirnya atau alirannya lebih kepada selingkuhan. Astagfirullahalazim. Keluar dari mulut orang yang bibirnya warna pink seperti selingkuhan. Astagfirullahalazim, tim istri sah. Gila sih, aku juga baca berita ini kayak, iya kan? Buat apa? Nah, sabar. Bahkan 81% 81% angkanya. Udah yes. Gila, Tim istri sah, emosi, Jaga. Tapi Jaga marwah Anda jaga ya. marwah Anda. Tapi mungkin ini adalah pertanyaan juga untuk istri sah, mungkin pakai ya rambut-rambut dicat. Kenapa?
Lipstick warna Nggak, pink. karena kalau gini kita jadi mikir ya, supaya uang-uang itu tidak teralirkan ke selingkuhan. Bagaimana kalau istri saya habiskan saja uangnya? Nah. Minta terus, minta. Nah. Jangan berhenti ya, minta terus. Traktir semua teman-teman kamu. Atau Sekantor kamu traktir. Atau istri sah saatnya mengganti penampilan seperti layaknya pelakor Oh itu. bener. Ya kan? Aku membaca loh thread itu. Makanya. Logikanya gini guys, daripada nih ya orang-orang itu membiayai selingkuhan yang dandanannya kan suka dibilang kayak ngejreng, kayak lipstick Iya. aku gini misalnya. di Iya, TikTok kan, ya. ngerti kan? Kenapa nggak lo dandan kayak gitu aja? Kan win-win gitu. Yes. Itu sih menurut gue lumayan masuk akal. Nah, mulailah mencari Kegiatan. Instagram ani-ani di luar sana. Gaya Tiru. rambutnya, Iya. cat rambutnya. Bener, Gitu. bener. Kemudian juga tas-tas brandednya gitu ya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke, Itu dia. amati, tiru, murahkan. Mahalkan kalau ini mahalkan. Amati, tiru, mahalkan. Bener. Ya, jadi tolong misalnya mobilnya apa, minta 2 kali lipatnya gitu. Percayalah jangan yang kayak gini-gini yang bikin kita nyari selingkuhan. Karena istri saya nuntutnya banyak banget. Oh, astagfirullahaladzim Iya ya. makanya mungkin bisa dicoba dengan kalau misalnya mungkin ya, ini mungkin sekali lagi nih ya, karena gue belum nikah kan, tapi gue ngeliat Dan lu dari... juga, lu mau jadi selingkuhan? Enggak, tapi kan gue belajar dari teman-teman gue yang pada selingkuh. Jadi gue tahu nih, mereka tuh kadang-kadang pusing ketika mereka nyampe ke rumah, si istri ini banyak nuntut. Jadi kayak mereka tuh merasa menguasai si lakinya karena lu kan punya gue, jadi gue berhak minta apa aja ke lu. Ya Nah si ampun. suami itu kadang-kadang suka pusing kayak, ya Allah gue tuh baru Pusing. nyampe rumah, bener, pengen mati sukma kali ya. Itu gue setuju banget sih. Nah, jadi akhirnya si suami ini mencari selingkuhan di luar karena kalau di luar nggak ada tuntutan karena Bener. mereka hanya untuk 1 jam saja berdua denganmu 1 jam Gua kira saja. 1 jam saja ku telah bisa cintai Enggak. kamu. Kenapa ada 1 jam saja? Ada Terus lagunya. bawahnya gedek-gedek Semua ada gitu. lagunya kan 1 jam saja berdua denganmu 1 jam saja gitu. Jadi maksudnya Kenapa daripada digoyang pinggu? Iya, karena kalau selama istri saya kan lu akan berminggu-minggu, bertahun-tahun, berapa puluh tahun. Goyang itu. Gue tahu diberitakan panjang. Iya, jadi kalau misalnya kalau dengan selingkuhan atau dengan ani-ani kan hanya cukup 1 jam 2 jam udah itu kelar gitu kan. Bener-bener. Karena Iya. katanya mereka itu gak ada tuntutan apa-apa guys. Gitu. Iya. Soalnya mereka tuh kayak cuma bermanja-manja aja dan Bener. minta ditransfer udah titik gitu. Betul, aliran dana ngucur udah tapi nggak baik nuntut, setelah itu kan diem, silent. Bener, diem gitu. aja. Yang penting udah ditransfer diem gitu. Cicing ya. Nah ini adalah sebuah artikel yang menarik. Itu akan kita angkat hari ini ya. Betul, ini adalah bintangnya ya. Bintangnya ya. Betul. Dari Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo berbicara perihal kasus korupsi yang sebenarnya tidak terlepas dari tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Ibnu menyebutkan para koruptor menyamarkan hasil korupsi dengan mengalirkan uang itu bukan cuma ke keluarga tapi juga ke selingkuhan. Hal ini disampaikan Ibnu saat acara sosialisasi penguatan integritas dan praktik anti korupsi dilihat dari kanal YouTube Pengadilan Negeri PN Purwokerto hari Minggu 19 April 2026 kemarin. Sosialisasi ini digelar di PN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Awalnya Ibnu ini mengatakan kalau hasil korupsi itu berkaitan erat dengan TPPU dan pihaknya sering menemukan kasus tersebut di mana pengusutannya bisa dilakukan secara berbarengan. Nah, Ibnu mengungkapkan TPPU ini dilakukan para koruptor untuk menyamarkan hasil korupsinya. Uang haram itu katanya diberikan koruptor ke keluarga, sumbangan amal sana sini sampai dengan piknik. Nah begitu melakukan korupsi, si koruptor ini memberikan ke semuanya. Istri sudah, anak udah, keluarga udah, untuk amal ibadah udah, sumbangan sana sini juga udah, piknik juga udah, dan tabungannya juga sudah. Bingung kemanakah uang 1 miliar ini? Kalau ditaruh di kolong takutnya dimakan kecoa, kalau ditaruh di tabungan-tabungan lain takutnya PPATK katanya. Disinilah Ibnu mengatakan koruptor juga menyamarkan uang hasil korupsinya dengan memberikan keselingkuhan. Rata-rata kalau kata Ibnu ini 81% koruptor laki-laki melakukan hal yang satu ini. Kemudian kemana dia biasanya? Pelakunya banyaknya laki-laki Pak. 81% laki-laki. Kemana? Ngelihat ini yang cantik-cantik di sana, mulai cari yang bening-bening ini. Didekati. Adindaku kuliah di mana Adinda? Hai Mas, si cewek. Padahal sudah tua dibilang Mas. Kok kamu bilang Mas? Bapak masih muda. Itu cerita ke sana tapi betul. Itu adanya. Ratusan juta dikucurkan ke cewek itu. Hanya berlandaskan Hai Mas. Hai Adinda dulu dong. Iya. Dinda.
Tapi buat Ya Allah, Ani-Ani itu cuman berbekal hai mas. Padahal ke yang udah bangkotan. Oh. Yang umurnya udah deket sama tanah. Memang Itu mereka dia. selingkuhan itu tuh belajar untuk agak sedikit buta ya. Demi Iya. mendapatkan transferan yang dianggap tua aja kita anggap aja muda. Supaya Bener. dikasih makan egonya. Hai para koruptor di luar sana, tahukah kamu kenapa kamu gak mati-mati? Karena kamu jahat gitu ya. Kan gitu katanya orang baik lebih cepat diambil sama Bener-bener. Allah. Kalau gitu yang kan. berarti kalau yang panjang umur berarti jahat ya. Ngerti kan? Semua- Suruh mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dulu. Bener. Ya Allah. Lu jangan bilang tiba-tiba kayak, oh kok nenek gue sampai tuh. Jangan gitu, ntar gue merasa bersalah. Enggak. Karena kebetulan nenek kakek gue juga sampai umur 90 tahun. Tapi Sama, orang-orang zaman dulu, bener-bener. orang zaman dulu emang kan panjang umur Betul, semua. dan mereka alhamdulillah. jangan lupa earthing ya, itu ke Iya. sawah, kemana tuh ke kebun gitu ya, Betul. mencangkul kakinya, Bener. menginjak tanah dan juga langkahnya mungkin lebih dari 10.000 per harinya. Bener, mereka tuh menginjaknya langsung ke tanah, bukan menginjak dari satu hotel ke hotel yang lain check in, bukan ya. Bener. Kembali lagi sama berita yang satu ini, Ibnu mengungkapkan kalau penerima TPPU itu biasanya disebut sebagai pelaku pasif. Jadi di mana pelaku pasif ini menerima dan menabung uang hasil korupsinya. Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan sebagai pelaku pasif menerima, menabung, menyimpan terhadap suatu tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana. Jadi kita harus menduga bahwa uang itu berasal dari kejahatan, setidak-tidaknya uang itu diduga berasal dari kejahatan, gitu katanya. Ih gila ya, karena ini tuh sebetulnya adalah, gue jadi ngerasa ini adalah sindikat ya. Keren. Sindikat selingkuhan-selingkuhan ini juga akan tetap ada ketika mereka tahu bahwa di negara ini pasti akan ada yang akan korupsi dan kitalah yang akan menjadi curahan-curahan dananya. Iya. Para perempuan juga tobat menurut aku yang mau jadi selingkuhan kok mau jadi selingkuhan nomor satu. Dan yang kedua adalah lo jadi mensukseskan negara ini tuh korupsi orang-orangnya gitu kan, jadi kayak vicious cycle alias lingkaran setan yang never ending cycle juga jadinya gitu ya. Nah. Makanya kan banyak yang bilang iya negara ini tuh korupsi, alirannya tuh kemana, jadi uang-uang kita, pajak-pajak kita tuh dipakai buat ngebiayain si selingkuhan-selingkuhan itu kan juga jadi emosi. Ini kita mulai ke berita yang benernya Detikers ya, kita mulai ke yang seriusnya ya. Iya. Setelah tadi kita ngomongin selingkuhan, kurang lebih kalau dari aku POV-nya kayak gitu ya. Betul. Jadi mereka tuh ada willing untuk jadi termotivasi untuk selingkuh gitu. Nanti mungkin juga lama-lama kan selingkuhannya juga demand karena kan udah terbiasa menerima transferan gitu. Akhirnya kan si koruptor ini berusaha untuk cari uang lagi dari mana lagi nih untuk maintain si Iya. selingkuhannya itu gitu. Ini mungkin kalau gue mencoba untuk melihat POV yang lain gitu ya. Teman-teman kalau misalnya alhamdulillah lu punya wajah yang rupawan. Lo punya wajah yang cantik, lo punya wajah yang ganteng. Hati-hati ya teman-teman ya. Karena bisa jadi ini adalah sebuah quote-unquote cobaan. Dengan punya wajah yang quote-unquote sempurna ini. Good looking ini, lo punya banyak kesempatan untuk ya misalnya nih. Kemudian menjadikan diri lo sebagai penjajah fisik gitu ya. Atau juga lo bisa melakukan hal-hal lain gitu. Takutnya punten. Lo yang jelek kadang-kadang ini mungkin emang agak-agak jahat ya. Agak-agak Sebenarnya yang kurang good looking. iya, gue mah langsung aja ngomong. Misalnya kalau lo yang jelek gitu ya, kadang-kadang suka mikir, aduh kenapa gue jelek banget sih, Allah gimana ya gitu ya. Tapi siapa tahu itu adalah privilege karena lo tidak ada kesempatan untuk kemudian quote-unquote menjual diri lo gitu. Beda sama orang-orang yang ganteng atau cantik, kadang-kadang mereka justru ya punya quote-unquote kayak ya apesnya dia adalah ya gampang terjerembab gitu loh Iya maksudnya. sih, cuma maksudnya dengan ya kalau misalnya You get what I mean lah. harusnya POV-nya ya justru dengan lo you are blessed with good genes misalnya ya, gen lo bagus gitu ya. Mau lo apakan tampilan ini tuh, Nah. justru harus lo manfaatkan untuk yang lebih positif. Contohnya nih. gitu. Contohnya menjadi duta lingkungan. Iya. Misalnya jadi Miss Universe, karena dengan dia menjadi Universe, lo akan didengar sama orang banyak Ya, kan. dan lo tapi programnya apa ya? Jangan udah Iya. ikutan kayak gitu nanti ujung-ujungnya juga terjerembab. Kan katanya di situ juga suka mendapatkan penawaran-penawaran ekstrim. Iya. Enggak, paling jadi BA minuman 1000 vitamin C. Bener, itu worldwide sih memang ya. Ada yang dari India. Cari yang kan. aman aja. Ya kan? Bener. Tinggal gelek. Tinggal gelek. Iya kan udah pasti. Memenuhi dosis vitamin C harian. Bener. Gitu. Atau tapi beneran ini gue gak bercanda gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang ganteng itu punya privilege, mereka akan jauh lebih didengar. Ketika mereka muncul aja, misalnya di layar atau di depan mimbar gitu, mereka akan ya sejuta mata akan tertuju sama mereka. Sehingga lu punya lebih
lebih punya amunisi lah ibaratnya untuk apapun yang lo suarakan bisa didengar dengan baik. Bener. Nah coba dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Instead of lo menjual fisik lo hanya untuk kepentingan pribadi lo yang tidak punya pengaruh yang positif bagi banyak orang. Iya, nah sekarang kita balik juga ya para koruptornya ya. Ini bener kata Aldi Taher ya, maksudnya lo gak kata Aldi Taher aja sih. Tapi Apa? kata Kalau semua nyawa orang. itu dikembalikan ke Tuhan? Bukan, maksudnya kita tuh pintar-pintar bersyukur. Ini Oh. biasanya kan terjadi pada katanya nih laki-laki yang mungkin dia ngerasa dia tuh gak punya apa-apa. Begitu dia pangkatnya naik, kemudian dia punya uang, dia ngerasa oh gua baru nih mekar. Oh. Gua sekarang bisa. Nih kan banyak bahkan ceritanya yang dulu ngerintis katanya sama istrinya bareng-bareng. Iya. Tiba-tiba punya uang, punya selingkuhan, istrinya dicampakan. Padahal kan yang menemani dari nol tuh siapa gitu. Bener. Makanya lu tuh dari awal biasa-biasa aja, inget bahwa semua itu hanyalah titipan dan bisa diambil kapanpun. Masya Allah. Jangan tiba-tiba pas mekar, aku bisa nih punya pacar lagi 2 misalnya gitu. Masya Allah, keluar dari bibir perempuan yang ini. warnanya pink. Bener, gitu. Aku nanti mau, Gimana mulai tadi? Nah. karena aku nemu di thread kemarin. Apa tuh? Ini ada topik ya. Iya. Jadi katanya ada yang lagi naik eskalator viral di PP itu. Oh iya tahu. Terus di situ katanya ada King Nasar. Udah gitu si Mbak itu nyapa, King Nasar. Sama King Nasar dibalasnya apa coba? Hai sayang. Gitu. Dia kisbay. Dan semua eskalator itu tentu memperhatikan King Nasar dong. Tentu. Dan Mbak itu yang akhirnya starstruck gitu. Sekarang Gila gini. ya, orang cuma nyapa doang di kisbay loh sama Sekarang gini dia. teman-teman. Gila, belajar dari King Nasar. Fokus aku tuh kepecah banget. Pertama, ketemu sama King Nasar itu udah wow. Wow, Kedua, di kisbay. ada yang manggil sayang. Itu kan pasti eskalator naik turun tuh. Iya. Pasti momennya gitu kan. Hai sayang. Nah, hai sayang. Lu Nah, bayangin. gitu. Kedua, ada cowok kisbayin juga. Itu menurut gue udah kayak momen tersendiri. Iya benar, hai sayang. Iya kan? Syik nggak di muka umum ada cowok, hai hai, muah. Cowok tapi, muah. Rasanya tuh kayak Brevika gitu. Rasanya tuh kayak ada apa gitu. Aku dikisbay sama pria gitu. Iya, Kamcagi ya? iya gitu ya. Itu, mendingan sekarang break dulu. Kalau nggak kita nanti nambah lagi ya. Bener. Nanti maksudnya kita ngomongin lagi King Nasar jadinya gitu. Kayak tim kita udah mulai pinter. Ancamannya tuh kalau biasanya atau Ancaman. langsung reporter, kalau sekarang nggak. Atau satu host lagi. Nah, Nggak, kita nggak kena yang kayak gini-gini. Nggak kena, kita akan panjangin lagi kalau gitu. Bener. Kalau Apakah- reporter baru kita panik. apakah tidak berita yang tadi itu dihitung 2 ya? Itu Bahkan. udah 2 berita. Betul, kita udah ngebahas dari sisi selingkuhannya, kita juga udah ngebahas dari sisi bapak koruptornya, tobat Anda. Jangan kayak OKB alias orang kaya baru ya, baru naik pangkat, baru punya lahan yang menurut lo basah, lo langsung lo kan punya pacar lagi gitu. Basi. Bener. Programnya udah siap terbit. Mading. Bener. Maaf gak relate yuk, udah yuk. Udah terlalu film 2002 ya. 2004 tuh. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah kuputuskan Karena kita masih akan saja. menemani kamu sampai dengan jam 11 Ku nanti. tak mau Karena abis ini kita masih akan ada berita. Kalau tadi dari Majalengka, berikutnya ada dari Sukoharjo tentang warung mie babi yang ditolak warga sampai ditutup tanah akses jalannya. Seperti apa beritanya? Tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan Jangan tidur tidur lagi. lagi. Dan pagi hari ini kita akan masuk ke informasi yang bikin gua geram. Kenapa? Sebel aja, gue tuh bingung sama orang-orang yang ngomongin masalah agama. It might be sensitive, tapi kalau misalnya kayak kemarin puasa gitu ya. Kenapa sih kalau orang yang makan kok dilarang-larang? Padahal yang puasa kan kita. Kalau orang lain mau makan ya silakan makan aja, itu hak mereka menurut aku Terus nih. pertanyakan iman Anda. Bener, Ya. kenapa kita jadi protes? Emangnya kita nggak kuat kalau misalnya ada orang makan di sebelah kita? Kalau aku sih nggak apa-apa. Iya bener Karena banget. puasa itu adalah pilihan kita masing-masing, keimanan kita masing-masing. Jadi kalau orang lain yang makan, ya monggo wae sama seperti kita puasa. Kita mau puasa atau enggak ya monggo wae, terserah kita gitu menurut Urusan aku ya. masing-masing, benar-benar. Kenapa lo malah ngegangguin orang yang lagi melakukan rutinitasnya sendiri gitu ya. Betul. Terlepas mungkin sejujurnya ya, terlepas bahwa dia ternyata mungkin beragama yang sama dengan kita yang harusnya menjalankan menjalankan ibadah puasa juga Betul. tapi enggak. Ya udahlah gitu. Itu dia. Nanti kita mau ngebahas yang satu ini karena berhubungan dengan ini juga ada sebuah tempat makan yang menyediakan
makanan mengandung babi yang kemudian ditutup sama warganya. Kurang lebih dihalang-halangin sama warganya lah gitu ya. Dan juga kayak kelihatannya tuh seolah-olah eksplisit gitu loh. Karena ketika ditanyain tuh katanya yang enggak kok ini cuma ini, padahal obviously emang kayak diniatin untuk ditutup gitu. Nah itu menurut aku yang bikin makin hilang respect ya kalau aku. Iya. Bener gak sih obviously atau mungkin atau mungkin memang alasannya betul, kita gak tahu ya. Nanti kita Iya. ngobrol aja lah, takut salah gitu kalau ya. Bener. Tapi sambil nunggu itu nanti kita juga mau ngobrol-ngobrol juga sama Brigadir Ade juga ya. Boleh banget. Boleh. Kita kan tetap kangen ya. Kan sekali kita ketemu tuh 2 kali biasanya gitu. Sekali ketemu 2-3 kali halo-halo. Iya. Enggak dong, tuh enggak jadi kan ya. Ya udah kalau gitu kita mau spill dulu aja dikit ya. Dikit aja Boleh, ini ya. boleh. Aku ambil dari Detikcom. Ini kemarin kan kita sempat sudah mengundang Mas Arif yang hidupnya memang bersahabat dengan Sungai Ciliwung. Dan ternyata kemarin guys ya, ini kita sudah dapat informasi bahwa ternyata disambut luar biasa juga sama pemerintah DKI Jakarta. Yang mana kan kemarin kan Pak Pramono Anung juga hadir dan turun untuk terjun langsung tuh membersihkan katanya ikan sapu-sapu yang memang sudah beberapa tahun ini mendominasi Sungai Ciliwung ya. Bahkan kemarin ini di pusat kota banget ya Detikers ya, yaitu di depan Plaza Indonesia. Kondisi kalinya tuh akhirnya udah terlihat lebih jernih aja gitu setelah digencarkan untuk mengambil si ikan sapu-sapu itu. Dan katanya kemarin itu meskipun targetnya cuma 150 kilo ya, ternyata yang terserok alias keambil itu sampai totalnya adalah 200 kilo. Jadi kebayangkan memang banyak banget ya. Bahkan totalnya tuh bahkan semua-muanya kalau di jumlah jambleh dari segala titik. Jumlah jambleh, wah itu adalah sebanyak 68.800 ikan sapu-sapu dan juga kurang lebih 6,9 ton. Gila, itu ikan sapu-sapu tuh. Buat yang bilang nanti saham indeks harga saham gabungan Siomay nurun dong. Istighfar malih, emang nggak harusnya pakai ikan sapu-sapu buat Siomay juga. Ya, itu tuh sama kayak waktu dulu kita dihebohkan ya dengan reportase investigasi, yaitu adalah bakso sapi yang harusnya pakai sapi atau mungkin bakso ikan yang harusnya pakai ikan, pakai daging tikus. Iya. Dari situ kan ditemukan investigasi dan penelusuran ya bahwa ternyata banyak oknum-oknum yang menggunakan daging tikus. Nah sama ini juga siomay harusnya nggak boleh pakai daging sapu-sapu, harusnya pakai yang daging ikan yang benernya aja gitu. Harus ku akui. Ini kan ceritanya pelakunya Aku lama masih disamarkan. sayang kamu. Sebut saja Mawar 25 tahun ya. Namun Awalnya saya hatiku coba-coba, tapi tak ternyata mungkin enak. dapat untuk memiliki hatimu walau perih, tapi ku baik-baik saja. Tak usah kau tangisi pedihku. Yang di jalan Gi cocok tau. Asal sawerannya 26 juta langsung sih. Karena menurut gua yang bersangkutan juga gak langsung 26 juta kan. Iya, One step at a bertahap. time, iya. Gak Iya. semua orang tiba-tiba langsung ke puncak guys. Kecuali Afi, karena kalau Afi Menuju puncak, gemilang cahaya mengukir cita seindah asa. Daripada kita mempermalukan diri sendiri. Apa ini namanya? Ending fairy. Ending Fairy. Mending kita langsung ketemuan aja sama Brigadir Ade yang udah siap menemani kita di sesi yang kedua ini. Selamat pagi Brigadir Ade. Udah pusing. Selamat pagi Indi dan Aryo. Halo Brigadir Ade. Tadi aku merasa aku nyanyi full power, aku agak pusing gitu Iya, kayak. ini hari Senin soalnya kita tuh lagi full power banget. Kenapa Namun usia nggak bisa dibohongin. Bener. Kita juga nggak bisa terlalu aktif. Bener kok kelayangan dikit gitu. Gak tahu ngapain padahal ya cuma jejeritan aja padahal. Gitu Brigadir Ade. Brigadir Ade suka gak sih kayak gitu? Enggak dia masih muda. Enggak, dia masih muda tapi juga dia nggak pecicilan kayak kita. Iya benar-benar. Dia Iya, kayak iya. hemat energi. Tapi tahu nggak sih Brigadir Ade? Jadi ternyata aku juga Belum terlalu dekat aja. belum. Ya benar, semua orang tuh akan biasa-biasa aja sampai jadi bestie ya. Iya, sama kata Brigadir Ade, karena ada kamera aja. Benar. Kalau kameranya off biasanya emang jiwa jati diri kita yang aslinya Benar, keluar. benar. Karena kalau Brigadir Ade kan kebutuhan di depan kameranya menyampaikan urusan lalu lintas. Iya, Nah kalau tegas. kalau kita berdua segala dibahas kebutuhan dibahas. kemunculan di depan kameranya. Nah, Brigadir Ade kita kembali sama obrolan awal kita tentang masalah ikan sapu-sapu nih ya. Tapi aku ada informasi juga bahwa ternyata di sebagian wilayah ikan sapu-sapu tuh justru menjadi makanan khas di daerahnya. Contoh? Terutama tuh di Amerika Latin, jadi terutama di wilayah Emang Sungai asalnya Amazon, ya. iya. Misalnya kayak di Brazil, Venezuela, Guyana, Trinidad, Meksiko, mereka tuh punya panganan dari si ikan sapu-sapu yang disebut sebagai pez diablo alias ikan iblis.
Gitu. Bukan belibis ya? Enggak, bukan ikan iblis. Ini mungkin siomay-nya si orang-orang Argentina itu kayaknya. Enggak, beneran bentukannya masih dalam bentuk ikan sapu-sapu tapi di black gitu, dikasih bumbu-bumbu di tengahnya. Kayak kita makan lele. Tapi kalau lele juga kita enggak di black terus tengah-tengahnya dikasih bumbu gitu iya enggak sih. Kalau ini tuh bener-bener di black gitu. Tapi jadi ikannya dimakan utuh ya maksudnya? Dimakan utuh. Jadi kalau kayak misalnya di Amazon, Brazil, Venezuela, Amerika Selatan lah ya, biasanya kulinernya tuh dirubah, dan kuliner tradisional ini disebut sebagai caracama atau coroncho. Jadi dimasaknya dalam bentuk sup atau enggak direbus. Di Meksiko itu jadi kayak sup ikan atau tacos, sedangkan di Guyana dan Trinidad itu dikenal dengan nama hasa atau cascado, disajikan dalam hidangan rebusan juga. Tapi perlu diingat bahwa ikan-ikan ini biasanya ikan-ikan yang kemudian quote-unquote diternakan sama kayak lele. Bukan yang kayak memakan alga-alga di sungai itu. Iya, ya. benar. Atau mungkin kan udah berubah kali ya Yo ketika dia masuk ke sungai Ciliwung mah dibandingin sungai Amazon ya. Iya. Mungkin jadi kandungannya beda yang membuat kata orang nggak enak kalau dimakan sebetulnya. Bener. Gitu. Kalau ini kan wanita Amazon kan? Aku Nil sekarang. Karena kan sungai terpanjang di dunia. Kalau Amazon sungai terbesar di dunia. Lihat Brigadier Ade tuh udah gak kuat kayak astagfirullahaladzim. Kamchagia, gue gak nyangka arahnya mau ke situ. Tapi memang sebetulnya salah, bukan sungai Nil dan Amazon. Sungai terpanjang di dunia adalah sungai Ciliwung. Karena melewati jalan Asia dan Afrika. Sungai Ciliwung. Nih, lu kebayang gak anak-anak SD nih yang lagi dengerin, mereka bakal percaya. Guys, tiba-tiba jangan, sama gurunya. jangan ya, mereka jangan, bilang jangan. Sungai Ciliwung. Jangan guys. Kata siapa? Kata hostnya Detik Pagi. Karena melewati Asia dan Afrika. Enggak, itu ada satu jalan di Bandung namanya Jalan Asia Afrika. Ya, saat itu Soekarno pernah ke situ. Nah, itu doang idenya. Padahal dia lewat juga ke Plaza Indonesia, ya. Ke Jakarta juga lewat, ke Jaktim. Maaf Brigadier Ade, setidaknya tayangan ini gak ada muka Brigadier Adenya. Tapi Iya, nanti benar. dia tersangkut paut gara-gara Benar, ini benar. ya. Gara-gara Maaf, sapu-sapu maaf. semuanya iya, ya. Semua gara-gara sapu-sapu. Mari kita sapu-sapuin segmen yang satu ini dengan informasi yang diberikan langsung sama Brigadier Ade. Silakan. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Jamstek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi. Dari jalur tol dalam kota masih terpantau ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Namun dari arah sebaliknya, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, justru kendaraannya terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang akan menuju ke arah Semanggi, meskipun arus lalu lintas masih terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Dan kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut dan juga pastikan tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan ini. Yang terakhir kita menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Kondisi arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Harap bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71 500 669. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Selesai sudah perjumpaan kita di hari Senin ini. Semoga semangat selalu. Bersama Brigadir Ade. Betul. Ya. Pengennya sih kita juga, tapi kita masih ada informasi yang penting gue juga. rapiin dulu nih, takutnya nanti orang mikirnya kayak, oh udah masih itu doang. Enggak, sama Brigadir Ade Jangan aja. jadi matiin dulu guys. Iya. Ya. Makasih ya Brigadir Ade. Sampai ketemu besok ya. Aku tungguin loh. Terima kasih Brigadir Ade. Thank you ya. Dadah. Bye, have a nice Monday. Aku lupa mau nanya Brigadir Ade, aku baru potong rambut, bagus apa enggak gitu. Astagfirullah. Gue mau butuh validasi dari Brigadir Ade. Ya itu dia Brigadir Ade kan kadang mungkin pas lagi laporan tegak lurus ke kamera ya, jadi nggak lihat-lihat yo. Makanya harus dilihat, dikasih tahu. Jadi biasanya habis itu baru dia lihat monitor. Oh iya gitu. Karena
Kalau enggak kan dia mungkin dengerin suara kita doang. Bener sih, tapi kan sebelum ketemu sama kita dia mantau dulu pasti. Iya. Seperti biasa Brigadier itu selalu bilang, aku pasti mantau dulu obrolan kalian apa karena aku takut kalau ditanya tentang macam-macam tentang apa topik yang aku nggak tahu gitu kan. Iya sih, mungkin Jadi tapi dia itu harus dengerin ngikutin dulu. doang. Iya, dia harus ngikutin dulu topiknya apa gitu. Makanya suka tiba-tiba pas halo langsung ketawa kan dia Bener. ya. Karena ternyata mungkin topik kita kok kayak kok bisa yang gini di on airin. Iya, ikan sapu-sapu lah. Nggak, kalau yang ini udah ada pemerintah turun berarti ini serius beritanya ya. Serius benar-benar. Dan emang Serius. kemarin juga aku lihat di beberapa media bahkan mereka itu bikin kayak semacam terjun langsung gitu nih ke depan kali yang depan Plaza Indonesia itu buat memperlihatkan bahwa ketika dia airnya tidak keruh itu kelihatan banyak banget ikan sapu-sapu di sana. Kebayang gak sih? Jadi memang ya guys, saking menguasai dan monopoli banget sih ikan sapu-sapu ini yang jangan sampai nanti itu tadi bener ya warga nggak bisa dapetin ikan gabus. By the way ikan gabus tuh tinggi banget proteinnya ya. Karena kan aku lagi ngurusin MPASI ya, jadi aku cari tuh ikan-ikan yang proteinnya tinggi dan ternyata itu adalah ikan-ikan yang sebetulnya gampang ditemukan di sekitar kita dan gak harus melulu ikan laut. Iya. Kayak contohnya ikan gabus itu. Sayang kalau ternyata malah yang ada semuanya rata satu jenis doang, satu spesies doang yaitu ikan sapu-sapu. Kan kita nggak mau, bahkan kan katanya alga-alganya juga pada mati ya Betul. makanin gitu. Aku by the way dari kemarin tuh banyak orang yang nanya ini tahu, karena kalau bisa ketemu teman, ketemu siapa gitu ya, pada ngebahas tentang ini ngapain sih bersihin ikan sapu-sapu. Justru disitulah aku dengan sukarela menceritakan apa yang diperjuangkan Mas Arief ya sebagai yang born and raised di dekat-dekat Sungai Ciliwung itu gitu. Kurang pink di. Jadi kamu tambahin dulu sambil aku masuk topik ya. Apa? Pink kurang dipinggir Enggak, lagi. udah. Udah ini tuh udah fade out yo. Jadi Oh, ini iya. tuh udah pas gitu. Justru kayak mulut kamu tuh akan terlihat lebih kayak nakutin gitu dengan lebih pink lagi. Nggak ada lagi, Nggak ini ada udah, lagi ya? udah yang lebih pink sih. Oh. Nanti mungkin besok aku cari yang agak coklat ya. Iya. Jadi dia agak dark gitu. Bener-bener. Agak seperti Maleficent ya. Atau biar mengkilat ditambahin apa gitu nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap gini Cukup aja ya. Oke, biar matte aja gitu Bener, ya. karena ini udah ada yang nungguin sih ya. Dan dia nggak peduli lipstick aku mengkilap apa enggak. Bener. Pink atau merah atau nude juga ya. Karena dia mau nyampaikan berita yang menurut aku ya tadi seperti Aryo bilang ya sangat menarik dan juga masih menjadi pertanyaan kok bisa ada kejadian seperti ini di tengah masyarakat kita, yaitu datangnya dari masyarakat sekitaran Sukoharjo. Sukoharjo itu di mana? Kita tanya aja langsung kepada halo dengan Mas siapa di mana? Passwordnya. Halo Arindi. Saya Selamat Agil pagi. dari halo Mas Mas Agil. Arindi, selamat pagi. Password Mas Agil. Nggak ada. Ini Aryo sangat good looking. Gak ada, Indi gak ada. Mas Agil maaf ya teman saya emang gitu. Aduh kejeduk mah. Iya tuh kan, itu karmanya Di. Mas Agil, Instant karma. kita lagi bahas ini Ya. tentang bagaimana ceritanya kok bisa ada mie yang menjual memang mie babi gitu ya. Tapi dia udah stated kan, sudah menyatakan bahwa mereka memang menjual mie babi gitu. Tapi kemudian quote-unquote dihalang-halangin sama warga sekitar untuk berjualan. Ini mungkin cerita lebih detailnya akan lebih pas kalau Mas Agil yang menyampaikan langsung. Silakan Mas. Ya Arya dan Indi di Desa Parangjorok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, setelah Lebaran kemarin atau H+1 minggu Lebaran dibuka warung mie dan babi terpisah yang merupakan resto non halal di Desa Parangjorok. Namun keberadaan mie dan babi tersebut menuai polemik di tengah warga masyarakat yang menolak adanya keberadaan rumah makan atau resto non halal di desanya. Disinyalir warga yang mengetahui adanya keberadaan mie dan babi tersebut sempat melakukan rapat dan meminta agar keberadaan mie dan babi itu tidak berada di desanya, di Desa Parangjorok. Seperti itu. Hari ini. Oke. Mas Agil mohon izin boleh didekatkan lagi mic-nya sedikit ke arah mulut supaya bisa terdengar suaranya. Mas, Nah ini juga ternyata Sukoharjo itu di sebelah selatannya kota Surakarta Solo. Jadi dekat banget dengan Solo ya Mas ya. Iya. Ya. Ini salah satu perbatasan dengan Kota Solo. tadi dari spanduk-spanduk yang bermunculan mengatakan ada yang ngomong pada saat pemilu ini dirapihkan tapi sekarang suara kami tidak lagi terdengar. Emang sebelumnya sudah pernah ditertibkankah warung mie ini atau memang ya ini baru pertama kali aja kejadian seperti ini mencuat? Ya, dengan keberadaan mie dan babi di sawah yang merupakan makanan non halal, warga sendiri sempat menyampaikan aspirasi mereka ke pihak desa yang melalui surat petisi yang juga ditembuskan oleh dengan pemilik
resto maupun pemerintah kabupaten hingga kecamatan dan desa. Dalam aspirasi itu dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sempat membentuk tim untuk mengecek legalitas di usaha warung halal tersebut. Dari pengecekan yang dilakukan oleh tim dari Pemkab Sidoarjo yang terdiri dari Disdak, Satpol PP maupun Dinas Perizinan, bahwasanya warung non halal tersebut telah mengantongi izin lengkap yang didaftarkan oleh pemilik usaha lewat aplikasi online OSS. Namun yang dipersoalkan warga di sini adalah terkait menu non halalnya yang berada di desa mereka. Warga sendiri juga melayangkan protes, yaitu dengan memasang sejumlah MMT yang berada di tepat di belakang saya. Bahwasanya MMT yang ada di belakang saya ini baru saja terpasang sore tadi, yang beberapa bertuliskan kami menolak adanya warung makanan halal di sini, dan ada logo babi di silang merah maupun logo peringatan yang lainnya. Lalu di depan pintu masuk gang menuju warung mie ayam babi tepi sawah tersebut juga terdapat sejumlah tulisan yang lainnya yang intinya warga ingin aspirasi mereka didengarkan oleh pemerintah terkait polemik keberadaan mie dan babi tepi sawah tersebut. Aryo Indi. Ya, Mas, menurut warga sekitar, apa sebenarnya yang salah ketika ada warung yang menjual makanan non halal? Karena menurut aku sepertinya wajar-wajar aja. Toh mereka tetap menyertakan ada tulisan bahwa di sini non halal, di sini makanannya mengandung babi, bahkan sudah jelas ditulis di situ ada mie babi tepi sawah. Dengan nama itu pun juga harusnya kita sebagai warga yang tidak mengkonsumsi babi atau kita yang mengkonsumsi makanan yang halal, udah pasti nggak akan datang ke sana gitu ibaratnya. Ya, bahwasanya dari pemerintah sendiri juga melihat warung tersebut sudah memenuhi regulasi, yang mana babi juga termasuk salah satu hewan ternak yang bisa dikonsumsi, dan di warung tersebut juga terdapat label atau tertera dengan tulisan non halal. Namun dari polemik yang terjadi ini bahwasanya menyatakan keresahannya karena keberadaan warung non halal ini, mengingat di kawasan tersebut pertama dekat dengan masjid, yang kedua memang mayoritas warga di desa Parangjoro ini merupakan umat Islam yang taat, sehingga mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait usaha restoran tersebut. Namun mereka ingin restoran tersebut tidak menjual lagi makanan non halal. Oke. Aryo. Selain ini juga kan ada spanduk-spanduk yang sangat jelas gitu ya Mas, dan tadi tuh banyaknya tuh kayak ngelihat ini loh, karangan bunga selamat ya. Ini tapi semuanya berisi berisi tulisan-tulisan penolakan yang sangat keras sepertinya. Mas, tapi kalau boleh tahu juga selain penolakan-penolakan dalam bentuk spanduk ini, katanya juga akses masuknya juga dihalang-halangi dengan tanah. Nah, ini seperti apa Mas? Apakah memang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok orang tertentu dari masyarakat, atau seperti apa sih Mas? Karena katanya kan itu jadi bikin buat orang yang mau datang ke restorannya nggak bisa masuk juga, atau ya aksesnya jadi lebih susah lah. Ya, pada Kamis pagi tanggal 16 kemarin, bahwasanya di depan akses pintu masuk mie ayam babi tersebut terdapat gundukan tanah yang menghalangi akses resto tersebut. Saat kami konfirmasi ke pihak warga maupun perangkat desa di Parangjoro, bahwasanya gundukan tanah itu atau tumpukan tanah yang menutup akses jalan tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup akses jalan supaya masyarakat tidak bisa mengakses warung babi. Namun memang sudah lama direncanakan warga untuk dilakukan pengurukan jalan yang ada di depan warung babi tersebut. Namun dari pemilik sendiri merasa tidak ada koordinasi, sehingga mereka mengira bahwasanya ada aksi penutupan dari jalan tersebut. Saat ini gundukan tanah sudah hilang oleh pemilik warung babi tersebut, diratakan di jalan di sekitar akses masuk tersebut. Area ini. Oke, tapi dari pemerintah daerah sendiri apakah ada hal yang dilakukan untuk meredam ini semuanya, mencari jalan tengah, win-win solution atas apa yang sudah terjadi saat ini? Karena mau bagaimanapun juga warung ini warung ini juga tetap harus hidup begitu ya, karena ada orang yang kerja di sana, ini juga pasti udah ngeluarin modal yang cukup besar. Mereka masa mau ditutup hanya karena mereka berjualan sesuatu yang tidak diinginkan oleh warga sekitar. Di sisi lain warga sekitar juga mungkin ada tuntutan yang ingin didengar. Apa nih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah nih Mas? Ya, dari pemerintah daerah sendiri setelah melakukan
pengecekan dari izin usaha juga masih menampung dari berbagai aspirasi masyarakat dan masih melakukan rapat dari 3 dinas, yaitu Dinas Perdagangan, Satpol PP, maupun Dinas Perindustrian untuk atau mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Mengingat dari sisi perizinan dan usaha dari warung mie babi tersebut masih legal. Ya. Mereka sudah mengantongi izin usaha dan menyertakan keterangan non halal. Sementara dari warga sendiri mereka tetap menuntut keberadaan warung halal di daerahnya untuk ditutup atau diganti dengan resto yang dengan menjual menu halal. Untuk saat ini dari pihak warga maupun pemilik warung sendiri juga memang sudah siap untuk duduk bersama menjalin mediasi untuk mencari win-win solution terkait polemik yang terjadi. Namun hingga saat ini dari pemerintah kabupaten maupun dari jajarannya belum ada panggilan untuk kedua belah pihak untuk duduk bersama menyelesaikan polemik ini dengan cara mediasi. Aryo Indi. Tapi berarti dari antara kedua belah pihak sebenarnya mau untuk duduk bareng ngebahas tentang bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada gitu ya. Hanya belum ada fasilitas secara resmi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu kurang lebih ya Mas ya? Iya. Oke. Mas terakhir nih mungkin di samping dari banyaknya penolakan gitu ya masyarakat sekitar yang menginginkan warung mie babi tersebut tutup, itu kan kalau dilihat tadi dari gambarnya sepertinya memang cukup spesies ya atau luas banget juga rumah makannya. Tapi hari-hari seperti apa sih Mas? Memang selalu penuh kah atau memang sebetulnya biasa-biasa aja atau cenderung sepi nih? Terutama sekarang ketika banyaknya penolakan dan dalam bentuk spanduk-spanduk yang berjejer di depannya begitu. Ya, dari pemilik warung mie babi tepi sawah sendiri menyatakan bahwasanya warungnya belum buka selama 1 bulan terakhir ini. Dia mengatakan dengan polemik yang terjadi ini justru secara penjualan mereka mengalami kenaikan. Menurutnya kenaikan itu terjadi karena banyak masyarakat yang merasa penasaran dan dengan kasus yang terjadi ini keberadaan warung mie dan di tepi sawah ini semakin diketahui oleh masyarakat. Seperti itu. Blessing in disguise lah ya. Selalu ada pelangi setelah hujan. Ini juga ada komentar dari TikTok kita, ada Belsko yang bilang, apa urusannya menolak sih? Takut ketelan babinya apa gimana gitu katanya. Ya apapun itu mungkin setiap orang punya pendapatnya masing-masing, tapi yang paling penting adalah ketika kita bisa duduk bareng, kemudian kita bermediasi bersama, kita ngobrol, karena ujung-ujungnya komunikasi harus diutamakan. Iya betul sekali ya, tapi memang ya pelik juga ya di satu sisi kan orang biarlah dengan haknya sendiri ya, pengen membuka warung jenis apa gitu. Selama tidak ada unsur yang ditutup-tutupi atau menipu. Beda ceritanya kalau misalnya dia diam-diam ngejual babi tapi nggak nulis gitu ya. Itu kan adalah hal yang berbeda. Tapi ini kan jelas buat mereka yang tidak memakan babi gitu ya. Ya ini warung tidak diperuntukkan untuk Anda gitu ya. Dan kenapa kayak gue harus menutup warung ini juga gitu. Toh gue jualan untuk market gue yang tentunya mungkin bukan Anda gitu. Dan kembali lagi kalau kita tinggal di Indonesia dengan kebinekaragaman berbagai macam adat, budaya maupun juga agama. Seharusnya kita bisa hidup bersama-sama, berdampingan secara damai dan menerima satu sama lain. Itu dia ya. Terima kasih Mas Agil, mudah-mudahan ini informasinya bisa jadi pelajaran untuk bersama dan mudah-mudahan juga nanti benar ya ada mediasi yang dilakukan dari pihak-pihak yang merasa keberatan dan juga mungkin dari pihak warungnya juga akan bersuara gitu terkait dengan usaha yang emang pengen mereka dirikan lah ya terkait dengan apapun alasannya di baliknya. Ya mudah-mudahan pemerintah daerahnya saat ini mau membuka peluang untuk bisa bermediasi bersama, itu aja sih. Jadi memfasilitasi juga gitu. Dan juga tidak memihak salah satu masyarakat ya, karena semuanya adalah sama-sama masyarakat, semuanya sama. Oh izinnya juga udah jelas ada gitu ya. Mas Agil makasih ya. Sampai jumpa lagi Mas Agil. Selamat hari Senin. Selamat bertugas juga. Benar. Semangat Mas Agil, kelihatannya udah panas juga itu ya. Yang kasihan adalah handphonenya. Karena kalau misalnya Mas Agil panas mungkin masih bisa ditahan. Kalau handphone nggak bisa. Nggak bisa ditahan, benar-benar. Dia akan metong. Takutnya nanti nggak bisa kerja lagi ya, buat berikutnya nggak bisa nyala juga. Semoga handphonenya tetap adem ya Mas Agil ya. Dan juga warga di sana juga bisa tetap adem dan menerima perbedaan ya. Amin, perbedaan itu indah guys ya. Biarlah orang menjadi dia, kamu menjadi kamu. Nggak usah kamu ngurus-ngurusin dia dan kamu. Dia dan kamu takkan Aku dan kamu takkan tahu mengapa kita tak berpisah. Walau kita takkan pernah tempe, biarlah aku menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua
menjadi kenangan yang terlukis di dalam hatiku. Meskipun pedih, namun tetap selalu ada di sini. Pas sekali saatnya kita untuk pamit. Lagu tadi menjadi lagu terakhir yang akan kita nyanyikan. Enggak dong, berita yang tadi. Berita tentang mie babi di Sukoharjo menjadi berita terakhir. Makasih Mas Aga sekali lagi ya. Kalau nyanyi itu hanya tambahan aja. Tambahan supaya kita nggak terlalu tegang-tegang banget. Nggak terlalu tense lah dengan berita-berita yang kadang mengejutkan. Apalagi baru di hari Senin, sekiranya kita melanjutkan hari. Dan melanjutkan the rest of the week dengan bahagia, dengan sukacita. Semoga kamu tidak lagi hate Monday, tapi menjadi I love Monday. Ya, dan sekarang waktunya Indi Artamevia dan juga Aryo Ueda untuk pamit ya. Wow, baiklah. Ueda. Menjadi kenangan, lagunya siapa? Iya Reza sih. Artamevia dan Masaki Ueda. Aku kira mau ngambil Pak D-nya untuk pencipta Enggak, aku yang lagunya. ujinya. Aku yang ujinya. Enggak, oh iya benar-benar. Ujinya dinyanyikan sama siapa? Iya Reza sih. Artamevia dan Masaki Oh iya Ueda. benar-benar. Karena kalau yang baru kan jadinya Raisa dan Pak D. Ya udah kalau gitu Pak D kan soalnya lagi sibuk ini El sama Siva mau siap-siap ya. Iya, udah pre-wed juga alhamdulillah Bener, foto-fotonya. alhamdulillah. Ya aku pengen banget sih kayak coffee machine-nya Siva ya. Lumayan itu kalau aku dapat gitu kayak happy sih aku. Benar. Ya, Baiklah. sekali lagi kita doain mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Amin, apapun itu yang terbaik ya. Kita akan ketemu lagi besok Detikers di Bener. jam yang sama dari jam 8 sampai jam 11 karena Detik Pagi selalu hadir menemani Anda setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita karena kita akan selalu hadir menemani Anda dengan informasi-informasi terbaru dan juga terhangat di Detikcom. Ada di Yes. TikTok, ada di Instagram, ada di X, Facebook dan juga YouTube. Dan jangan lupa kalau Detik Pagi juga sekarang hadir dalam bentuk Instagram di @detikpagi_. Itu dia Detikers ya. Yuk kalau gitu kita mau goodbye dulu. Saksikan kembali besok kami cuma di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Goodbye my friend.